senantiasa istiqomah. Istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, risalah-risalah beliau sampai kiamat nanti insya Allah. Alhamdulillah, perkenalkan saya, nama saya Deka gitu ya. Kenapa ada K-nya supaya terlihat lebih mudah, jadi Kak Deka gitu ya. Alhamdulillah, salam kenal. Saya di sini sebagai host sekaligus moderator yang akan akan membantu gitu, mengatur jalannya agenda pada malam hari ini. Alhamdulillah, selamat datang. Saya ucapkan kepada teman-teman se-Priangan Timur, bahkan ada yang di luar Priangan Timur dari Cilacap, Jakarta, Jawa Tengah, segala macam ya. Alhamdulillah, meskipun berbeda-beda wilayah, tapi kita dapat disatukan oleh satu link Zoom meeting ya, luar biasa pada malam hari ini dalam waktu ini. Alhamdulillah, kita bisa saling bertatap muka dalam suatu agenda yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para peserta dalam keadaan baik, sehat selalu, tetap semangat ya dalam kondisi yang memang masih dalam pandemi gitu ya. Alhamdulillah, semoga kita berdoa semoga kondisi ini segera Allah angkat ya, Allah angkat dan segera gantikan dengan kondisi yang lebih baik dan seiring dengan keimanan kita juga supaya lebih meningkat dan lebih baik. Alhamdulillah. Sebelum saya memulai acara ini, kita buka. Saya akan menjelaskan tentang tata tertib dari acara kita pada malam hari ini. Yang pertama, kajian kita akan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pertama 1 kali 45 menit yang akan langsung diisi oleh pemateri utama, dan itu nanti peserta akan di-mute ya, baik suara ataupun videonya, dan sesi kedua nanti akan ada tanya jawab gitu ya. Peserta boleh langsung bertanya jawab kepada pemateri. Nah, yang selanjutnya, tata tertib yang selanjutnya adalah peserta disarankan untuk berperan aktif ketika nanti ada sesi kedua ya, sesi tanya jawab, karena memang ada door prize dari panitia ya, berupa langsung saja sebutkan di sini, berupa pulsa ya, pulsa sebesar 100.000 untuk 2 orang pemenang, insya Allah. Kriterianya ya cukup sederhana dengan siapa yang bertanya, dan ketika lebih dari 2 orang misalkan yang bertanya, dilihat dari kualitas pertanyaannya gitu ya. Kualitas pertanyaannya dan cara menyampaikannya juga bisa dilihat, dan memang keputusannya tergantung panitia. Dan keputusan panitia tidak bisa diganggu-gugat. Aturan lama. Insya Allah untuk pemenangnya untuk 2 orang, masing-masing 50.000 insya Allah. Dan selanjutnya untuk akhwat, kembali lagi saya ingatkan untuk memang mengaktifkan videonya selama kajian berlangsung. Nah, kecuali untuk tanya jawab, boleh di suaranya untuk diaktifkan. Alhamdulillah, mungkin itu garis besar tentang tata tertib agenda kita pada malam hari ini. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai acara, ada baiknya kita sapa dulu nih. Sapa dulu pemateri kita yang sudah standby dari tadi ya. Alhamdulillah, sangat on time sekali. Pemateri kita siapa lagi kalau bukan Kang Akur. Assalamualaikum Kang Akur. Saya dengar jelas? Ya, sedikit jelas tapi agak putus-putus, Ustaz. Kang. Bentar. Cek. Jelas? Cek. Suara saya jelas? Ya, jelas Kang Akur. Alhamdulillah. Selamat datang Kang Akur. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita yang memang sudah standby dari tadi ya. Siap Kang Akur sudah mengeluarkan ilmu-ilmunya, energinya. Alhamdulillah ya. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Berhubung waktu memang sudah berjalan nyerelek ya, kalau kata orang Priangan Timur mah nyerelek. Mudah-mudahan dari Jakarta sudah mengerti ya, nyerelek. Alhamdulillah. Kita langsung saja. Oh iya, hampir lupa. Kang Akur ini adalah seorang founder komunitas kisah hijrah dari Kota Banjar. Alhamdulillah, khususnya terutama di wilayah Langan Sari ya. Beliau sudah
apa ya, terkenal lah seantero jagat Langansari, alhamdulillah ya. Selain beliau sebagai founder Kisah juga, beliau ini sebagai pemerhati remaja. Remaja ya, bukan remaji. Alhamdulillah Bukan. remaja. Bukan remaji. Bukan remaji ya Kang Akur ya. Alhamdulillah. Ya. Ya, kita akan membahas tentang tema kita, yaitu bicara tentang cinta. Bukan seperti itu Kang Akur ya. Bicara cinta ya kan? Cinta. Iya, iya. Mungkin sedikit Kang Akur sebelum saya serahkan ke Kang Akur, saya sedikit akan apa namanya ya? Akan membahas tentang cinta. Apa itu cinta? Ketika kita bicara cinta memang tidak ada habisnya gitu ya. Sebagai makhluk sosial gitu ya, cinta itu pasti melekat lah pada diri kita sebagai manusia ya. Bisa cinta kepada orang tua, bisa cinta kepada sahabat, ya kan? Bisa ke lawan jenis terutama ya, bagi teman-teman yang usia remaja mungkin ya, belasan gitu ya, puber-puber gitu ya. Nah, istilah cinta itu memang tidak asing. Mungkin nanti akan dibahas secara mendetail oleh Kang Akur. Kalau saya yang ngebahas berarti saya bukan host. Bagi-bagi porsi gitu ya, alhamdulillah. Makanya berhubung waktu sudah nyerelek gitu ya. Makanya saya persilahkan kepada Kang Akur waktu dan kesempatan seluas-luasnya kepada Kang Akur. Tafadhol Masykurah. Ya, baik. Terima kasih untuk Kang Deka ya, selaku host dan moderator. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannah bil makarihi wa huffatin nar bisyahawatihi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan nikmat yang begitu besar sampai detik ini. Terutama nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang kita rasakan sampai detik ini senantiasa akan terus selalu menghantarkan kita dalam meraih kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar majelis dunia ini, majelis online ini, isi Allah Subhanahu wa taala kehadiran kita, upaya kita untuk hadir dalam majelis Zoom ini dalam rangka thalabul ilmi ini senantiasa di sisi Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal saleh terbaik, dan juga kita bermohon mendapatkan balasan terbaik pula berupa surganya yang seluas langit dan bumi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in sampai kepada kita semua selaku umatnya yang insyaallah sampai hari ini kita masih terus berusaha tetap istiqomah sungguh-sungguh dalam menjalankan setiap risalah-risalah syariat Islam sebagai kewajiban kita selaku kaum muslimin. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kelak di yaumul akhir berada di barisan belakang Rasulullah SAW dan para sahabat, sehingga kita mendapatkan syafaat dari beliau, kemudian diselamatkan insya Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dimasukkan ke dalam surga secara bersama-sama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam suasana, kalau di saya di sini lagi hujan di sini, jadi kalau mungkin nanti ada beberapa statement yang kurang jelas itu mungkin karena masalah jaringan yang karena hujan ini. Tapi sejauh ini mungkin alhamdulillah suara saya terdengar lancar ya. Jadi kalau ada yang tidak lancar, tolong host atau moderator kasih kode saja. Nanti biar kita review lagi. Baik, alhamdulillah teman-teman semua, sebagaimana undangan yang kami sampaikan terkait dengan kegiatan kita pada kesempatan malam Ahad ini, malam yang sangat syahdu, malamnya para aktivis pacaran kayak itu ya, untuk bercengkrama dengan yang bukan mahram dan tidak halalnya, tapi masya Allah
antum semua, teman-teman semua, kita semua dihadirkan dalam sebuah majelis yang insya Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ridho dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan materi kita pada kesempatan malam ini, yaitu tentang bicara cinta. Luar biasa. Kalau bicara cinta ini rasa-rasanya tadi sudah disampaikan, tidak akan pernah ada habisnya. Tidak akan pernah ada habisnya. Mengapa disebutkan tidak ada habisnya? Karena masalah cinta ini suatu hal yang setiap kali mendapatkan menu khusus dalam kehidupan remaja khususnya. Bahkan ada pertanyaan yang menyebutkan bahwa seberapa penting sih ngobrol soal cinta itu? Ada yang menyebut penting banget, penting saja, atau enggak penting-penting saja. Bahkan ini terjadi beberapa kubu terkait dengan kalau kita tanya ke teman-teman remaja, seberapa penting ngobrol cinta itu, maka akan banyak pendapat di kalangan remaja. Nah, kita nggak masalah itu, tapi yang kita akan bahas pada kesempatan bicara cinta pada kesempatan ini, kita akan membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu itu pasti akan memberikan sebuah manfaat, punya tujuan tertentu. Sebagaimana kita bicara cinta pada malam ini. Maka cinta inilah perkara yang Allah ciptakan, perkara yang Allah titipkan, perkara yang Allah anugerahkan kepada manusia, yang Allah ciptakan kepada manusia, bahkan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kepada manusia saja. Oleh karenanya sudah dipastikan bahwa ketika Allah menciptakan sesuatu, maka sudah pasti ada hal penting di sana, termasuk halnya dengan perkara cinta ini. Nah, apa sih cinta itu? Saya pikir teman-teman semua pasti pernah merasakan cinta ya. Ketika muncul perasaan cinta itu gimana sih rasanya? Ada rasa bahagia, senang, berdebar, merana, menderita, deg-degan, terluka, nestaba, dan segala macam-macamnya. Galau, bimbang, dan segala macamnya. Itu bagian dari perwujudan perasaan dari perasaan cinta yang muncul itu. Kita nggak bahas itu. Sekali kita nggak bahas terkait dengan itu. Yang kita bahas adalah mengembalikan mindset, mengembalikan posisi cinta yang Allah ciptakan sebagaimana fitrahnya. Nah, yang akan kita bahas itu. Kenapa? Karena banyak hari ini yang salah menempatkan makna cinta sebagaimana yang Allah titipkan kepada kita selaku manusia. Maka nggak heran banyak di antara kita, terutama anak-anak remaja, yang terjerembab dalam hal malpraktik cinta. Malpraktik itu istilah kedokteran biasanya. Artinya ketika sakitnya apa, didiagnosanya apa, tapi disalah obat. Nah, cinta juga seharusnya secara fitrah itu harusnya sebagaimana yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menciptakan, tetapi banyak hari ini kemudian malpraktikkan cinta itu sehingga tidak sesuai dengan tujuan penciptaan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku manusia itu. Maka hari ini pada malam ini kita ingin berusaha untuk apa? Untuk mengembalikan lagi makna cinta yang sebenarnya sebagaimana fitrah yang Allah titipkan kepada kita, fitrah penciptaan cinta yang dititipkan kepada kita selaku manusia. Nah, berkaitan dengan cinta adalah fitrah, iya memang cinta itu memang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pahami bahwa tadi di awal tidak pernah sekalipun sia-sia ketika Allah menciptakan segala sesuatunya, termasuk perasaan cinta ini. Maka ketika cinta ini muncul, dia akan ada banyak sekali permasalahan. Ketika kita misalkan suka ke lawan jenis, kemudian muncul perasaan cinta kepada lawan jenis, maka nanti akan muncul dorongan dalam rangka pemenuhan. Nah, kita akan bahas hal itu. Sebelum ke sana, saya teringat sebuah kajian bahwa ternyata manusia itu dibentuk oleh 3 potensi yang ada pada dirinya selaku manusia. Yang pertama yaitu hajatul udawiyah atau kebutuhan jasmani. Ini manusia itu dibentuk 3 potensi, di mana potensi yang pertama itu adalah kebutuhan jasmani, jasadiyah, kebutuhan yang bersifat fisik, di mana sifat dan karakter kebutuhan fisik ini datangnya itu harus dari dalam diri dia, dalam diri manusia. Jadi kebutuhan jasmani, potensi kebutuhan jasmani yang ada pada manusia itu munculnya dari dalam diri dia selaku manusia. Ketika muncul dorongan kebutuhan jasmani, maka akan menuntut pemenuhan. Dan sifat dari kebutuhan jasmani, karakter dari kebutuhan jasmani itu sifatnya harus disegerakan dalam pemenuhan kebutuhannya. Karena
kalau tidak disegerakan, ini akan mengakibatkan fatal kepada fisik kita selaku manusia, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Contoh misalkan, ketika dorongan kebutuhan jasmani, misalkan ada rasa lapar dalam diri kita, maka karakter atau sifat dari kebutuhan jasmani itu harus disegerakan. Gak bisa kalau sekarang kita lapar, makanya sebulan kemudian, makanya seminggu kemudian, itu akan berbahaya. Maka sifat dari kebutuhan jasmani itu, pemenuhannya itu harus disegerakan. Itu kebutuhan jasmani. Apapun bentuk kebutuhan jasmani yang bersifat fisik jasadia, maka sifatnya harus disegerakan dalam pemenuhan. Yang kedua, ada kebutuhan naluri. Nah, kebutuhan naluri ini salah satu di antaranya, kebutuhan naluri ini ada yang disebut sebagai naluri melestarikan jenis. Dari beberapa kebutuhan naluri, potensi naluri, di antaranya ada gorizatun nau. Kalau dalam bahasa Arabnya itu gorizatun nau itu naluri melestarikan jenis. Naluri melestarikan jenis itu naluri meneruskan keturunan. Artinya lebih jauhnya lagi, misalnya ada perasaan suka ke lawan jenis, jatuh cinta, sayang dan segala macam ini pecahan dari naluri gorizatun nau ini, atau naluri perasaan cinta ini, atau melestarikan jenis ini. Nah, yang kita bahas ini adalah naluri ini. Nah, berbeda dengan kebutuhan jasmani ya. Berbeda dengan kebutuhan jasmani yang tadi datangnya, kalau kebutuhan jasmani datangnya dari dalam diri manusia, munculnya kalau naluri ini akan muncul ketika ada rangsangan dorongan dari luar, bukan dari diri dia. Artinya selama tidak ada rangsangan dari luar, maka naluri ini tidak akan muncul. Itu yang pertama, yang karakter dari naluri. Yang kedua, sifat dari naluri, ketika dia tidak dipenuhi, ketika naluri itu muncul, maka setiap naluri atau jasmani kan mendorong manusia untuk memenuhi. Tapi ketika naluri ini tidak dipenuhi ketika itu muncul, maka ia tidak akan mengakibatkan kematian sebagaimana kebutuhan jasmani. Kalau kebutuhan jasmani muncul, mendorong manusia melakukan perbuatan dan harus disegerakan. Kalau kebutuhan naluri itu muncul, maka tidak segera dipenuhi oleh manusia, maka tidak akan mengakibatkan kematian. Yang muncul adalah rasa gelisah, bimbang, galau. Nah itu biasanya yang muncul. Misalnya contoh, ada seorang laki-laki suka kepada seorang perempuan. Berarti naluri perasaan cintanya sedang muncul. Sifat dan karakter naluri ini kalau tidak dipenuhi, maka akan mengakibatkan kegelisahan. Si laki-laki tidak berani mengungkapkan perasaannya kepada si perempuan. Dia pendam, maka yang muncul pada si laki-laki tersebut itu adalah perasaan gelisah, bimbang, galau, dan segala macam. Lihat HP, ingat dia, mau makan, ingat dia, kan itu biasanya. Gelisah, bimbang, segala macam. Ini memang karakter dari naluri. Nah, inilah cinta. Di mana cinta ini adalah bagian dari naluri yang ada pada manusia secara fitrah yang telah Allah ciptakan kepada manusia. Jadi nanti ada pertanyaan, apa cinta itu salah mencintai atau menyukai pada lawan jenis itu? Nah, nanti kita akan kupas. Ketika cinta itu memang adalah fitrah yang Allah ciptakan kepada manusia, yang alaminya manusia itu memiliki hal tersebut, itu maka bagaimana ketika perasaan itu muncul? Bismillah, kemudian titik poin Islam atau syariat Islam memfilter, memilah ketika manusia akan melakukan perbuatan. Oleh karenanya, dua kebutuhan manusia yang berbentuk potensi baik jasmani maupun naluri ini diseimbangkan, difilterkan dengan potensi manusia yang ketiga, yang terakhir, yaitu adalah akal. Di akal itu adalah potensi sekaligus hidayah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang Allah anugerahkan kepada manusia dalam rangka apa? Memilah apa? Memilah setiap amal perbuatan dalam rangka memenuhi dorongan-dorongan kebutuhannya. Jadi ketika kebutuhan jasmani tadi itu muncul, itu maka manusia harus melakukan perbuatan untuk memenuhinya. Ketika dorongan naluri itu muncul, maka juga manusia harus melakukan perbuatan untuk memenuhinya. Berkaitan dengan perbuatan inilah kemudian syariat Islam turun untuk mengatur agar setiap amal perbuatan untuk memenuhi dorongan-dorongan tadi, baik kebutuhan jasmani maupun naluri ini, sesuai sebagaimana yang Allah inginkan, yaitu sesuai dengan syariat Islam. Dan sayangnya, saya harus kasih tahu,
Dan sayangnya hari ini, kenapa saya tadi di awal menyebutkan bahwa banyak hari ini yang memalpraktekkan urusan cinta, menghilangkan cinta, menjauhkan cinta dari urusan fitrahnya, karena tidak dipenuhi dengan sesuai tuntunan Islam. Dalam arti, banyak di kalangan anak-anak remaja, anak-anak muda hari ini yang menjauhkan dirinya dari Islam, sehingga isi akalnya yang merupakan potensi yang ketiga pada dirinya untuk memilah mana perbuatan yang boleh dilakukan, mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, itu jauh dari tuntunan Islam. Maka akibatnya pemenuhan amal perbuatan yang dia lakukan untuk memenuhi dorongan kebutuhan naluri atau jasmani tadi dipenuhi dengan tidak sesuai tuntunan Islam, jauh dari tuntunan Islam. Maka gak heran di hadapan kita hari ini fakta remaja hari ini beraktivitas dalam rangka memenuhi perasaan cintanya dengan misal contoh pacaran. Pacaran ini adalah pemenuhan atau perbuatan atau amal perbuatan yang kemudian wujud dari memenuhi dorongan naluri cinta ini. Atau kalau nggak pacaran misalkan TTM-an, HTS-an, kakak adik mungkin ya banyak, atau apalagi ya banyak lah contohnya, kakak adik, TTM-an, HTS-an, dan lain-lain. Ini sebenarnya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan nalurinya tadi, tetapi dipenuhi dengan tidak sesuai syariat Islam. Kenapa? Karena potensi yang ketiga, yaitu akal yang dia miliki sebagaimana Allah titipkan pada dirinya, tidak diisi dengan input informasi Islam. Ini poinnya. Poinnya itu ada pada akal manusia, yang dimana akal ini sebagai hidayah. Ya Allah juga sebutkan dalam Al-Quran, wahadainahun najdain, untuk membedakan dua hal, mana hal yang boleh dia lakukan, mana hal yang dia tidak boleh dilakukan. Bagaimana bisa dia memilih sesuatu sesuai dengan tuntunan Islam ketika akalnya tidak diinputkan informasi Islam? Maka gak heran banyak teman-teman yang hari ini masih belum move on dari aktivitas pacarannya. Karena apa? Karena di dalam akal mereka, di dalam otak mereka itu masih membolehkan pacaran. Atau setidaknya yang penting pacaran sehat, 4 sehat 5 sempurna, atau pacaran Islami, atau pacaran syariah. Itu yang ada di dalam akalnya. Maka tugas kita sebenarnya adalah tadi membuang informasi-informasi yang tidak sesuai dengan Islam di dalam akalnya, kemudian kita ganti, kita inputkan dengan informasi Islam. Itu yang harus kita lakukan. Agar apa? Agar ketika dorongan kebutuhan itu muncul, kebutuhan naluri, horizontal now, perasaan cinta, suka ke lawan jenisnya itu dipenuhi sesuai dengan standar Islam sebagaimana yang ada dalam pemahaman akalnya itu tadi. Nah itu, ini kerangkanya di sana. Jadi kalau kita hari ini bertanya-tanya kenapa sih masih banyak remaja-remaja muslim dan muslimah yang masih gemar beraktivitas maksiat pacaran? Kuncinya, satu-satunya kunci karena mereka masih memahami pacaran itu masih boleh. Atau masalahnya adalah ketika akalnya belum diinputkan, belum diinstalkan informasi Islam. Sehingga dia tidak memiliki banyak informasi terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan pergaulan di dalam Islam. Maka akhirnya mereka terjebak di dalam keburukan dalam beraktivitas interaksi antar lawan jenis tadi. Oleh karenanya, pertanyaan berikutnya, langkah berikutnya adalah kalau memang akal ini adalah poin utama untuk membentengi manusia, membentengi kita dalam memilah mana perbuatan yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, maka cara apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan agar input, install informasi Islam itu bisa masuk ke akal kita? Jawabannya cuma satu, tidak ada jawaban selain ini. Apa itu? Informasi dan inputan informasi yang diinstalkan itu bisa masuk ke dalam akal kita. Jadi kunci pertama atau pintu pertama yang bisa menginputkan informasi itu hanya melalui jalur ngaji. Inputan informasi itu bisa kita dapatkan. Mungkin ya, saya Halo, Kang Akur. Masih jelas suaranya? Mulai nge-lag sedikit. Sekarang sudah jelas? Jelas. Putus-putus lagi, Kang. Putus-putus lagi. Halo, Des. Hujannya makin deras. Oh ya, siap. Sekarang jelas. Siap.
Mungkin saja ya, kita berandai-andai. Saya cuma berandai-andai saja. Mungkin saja di antara kita ada yang dulu akhirnya mungkin di antara kita ada yang Halo, Kak Akur. ya. Halo, Ulang lagi, Kang. Ulang lagi, agak putus tadi. Mungkin apa tadi, Kang? Halo? Jelas atau tidak ya? Ya. Mulai sekarang. Ya. Dulu mungkin kita seorang aktivis pacaran. Pernah tahu ini salah atau tidak. Pertanyaannya bisa seperti itu, kenapa coba? Kenapa dulu kita sebagai seorang aktivis pacaran yang tidak pernah tahu boleh atau tidak, kemudian kita sekarang berubah dan meninggalkan semuanya. Coba, apa yang terjadi atas perubahan yang ada pada diri kita? Dulu aktivis pacaran, sekarang tidak. Apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan itu berubah? Ngaji, Kang. Ngaji. Satu-satunya jawaban karena kita ikut ngaji. Saya yakin itu. Dulu aktivis pacaran, sekarang enggak. Bisa berubah itu ternyata karena ngaji. Dengan ngaji, input informasi Islam itu diinstalkan ke dalam akal kita yang akhirnya mengubah apa? Mengubah mindset yang dulunya pacaran itu boleh, masih betah dengan namanya dosa, lupa akan adanya akhirat, tetapi ketika diinstalkan Islam itu ke dalam akal kita, maka secara praktis akan merubah mindset pemahaman cara berpikir kita dan secara tidak langsung akan merubah aktivitas amal perbuatan kita. Kita bisa sadar sehingga konsep perubahan aktivitas seseorang itu bisa berubah, aktivitas seseorang itu bisa berubah sebab utamanya karena kita sudah berubah cara berpikirnya. Dari mana kita bisa merubah cara berpikirnya? Melalui ngaji. Nah, ternyata masalahnya dari malpraktik cinta yang terjadi hari ini di kalangan remaja itu disebabkan karena tidak terinstalnya Islam pada diri kita selaku kaum muslimin. Ini masalah yang harus kita benahi bersama-sama. Harus kita benahi bersama-sama. Kenapa? Karena kalau ini dibiarkan, ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jadi ketika naluri ini muncul, naluri perasaan suka ke lawan jenis ini muncul, melestarikan jenis ini muncul pada diri kita, maka kita akan kebingungan, apalagi yang belum menikah. Ini apalagi yang belum menikah, ini akan bahaya, karena hukum asalnya, saya harus sampaikan ini, hukum asal dari naluri melestarikan jenis ini hanya boleh muncul pada yang sudah menikah saja. Saya garis bawahi ya. Saya garis bawahi ini. Saya perhatiin di sini banyak yang jomblo soalnya. Yang jomblo ketawanya lebar soalnya, ada kelihatan. Ya, sekali lagi saya garis bawahi bahwa hukum asal dari naluri gorzatun nau atau naluri melestarikan jenis atau meneruskan keturunan ini hanya boleh muncul kepada orang yang sudah menikah, yang sudah punya pasangan halal. Ini hukum asalnya. Nanti ada pertanyaan, lantas gimana ketika ini muncul kepada yang belum menikah? Maka jangan coba-coba munculkannya gitu. Loh, kan nggak bisa, kan namanya cinta kan datang tiba-tiba. Bohong, mindset itu harus diganti. Nggak ada istilahnya cinta itu datang secara tiba-tiba. Ingat konsep kerangka di awal, bahwa cinta itu hanya muncul ketika ada rangsangan, karena itu sebagai naluri. Ini nggak ada istilahnya datang cinta secara tiba-tiba. Yang ada adalah kita berusaha merangsangnya sendiri, mencari-cari. Misalkan kita stalking di Instagram, misalkan kita follow Instagram yang baper-baper kan itu ya. Itu secara nggak sadar itu akan memunculkan naluri ini, naluri cinta ini. Dan kita sengaja mengundangnya, sengaja memunculkan naluri itu. Sedangkan karakter dari naluri, dia tidak akan muncul kalau tidak ada rangsang dari luar. Jadi nggak ada istilahnya cinta datang secara tiba-tiba. Oleh karenanya, tadi, bahwa naluri cinta ini hanya boleh ada
dan hanya boleh dipenuhi ketika orang yang sudah menikah saja. Yang belum menikah, bagaimana caranya? Jangan coba-coba untuk memunculkannya. Jangan coba-coba untuk memunculkannya. Dengan cara apa? Dua ya. Dua yang bisa memunculkan. Satu, indra, mengindra. Mengindra itu bisa memunculkan naluri. Misalnya contoh kita tadi, stalking di Instagram, di media sosial, YouTube, cari-cari ahwat-ahwat yang cantik misalkan. Atau pasangan-pasangan yang viral, yang menikah muda, kita stalking terus. Itu mengindra hal yang sedemikian itu bisa memunculkan naluri cinta tadi, ghorizatul naum tadi. Atau yang kedua, ketika diindra maka akan muncul yang kedua, hayalan, dia mengawang-awang, menghayal, dia mengawang. Jadi mengindra, kemudian dia menghayal, maka naluri ghorizatul naum dalam dirinya, naluri perasaan melestarikan jenisnya itu akan muncul. Kalau begitu bagaimana agar tidak muncul? Dua ini harus dihindari. Jaga pandangan panca indera kita, pandangan, pendengaran, itu. Jaga panca indera kita. Yang kedua, jangan coba-coba menghayal. Nah, itu. Jadi dua ini harus kita hilangkan. Kalau dua ini masih ada, kalau dua hal ini masih ada dalam diri kita, maka dipastikan ghorizatul naum itu akan menggebu-gebu terus saja dalam diri kita, akan terus muncul. Nah, kalau ini tidak bisa kita hindari, langkah berikutnya harus yang kita lakukan. Alihkan perhatian kita kepada yang lain. Ikut ngaji berjamaah, kumpul dengan komunitas-komunitas yang mengajak kepada kebaikan, komunitas-komunitas hijrah, berjamaah bersama-sama, memperbanyak kebaikan-kebaikan, tilawah Quran, menghafal Quran, bahkan berpuasa. Itu hal-hal yang bisa mengalihkan kita kepada perkara-perkara yang bisa memunculkan ghorizatul naum ini yang tidak bisa terbendung karena kita belum siap menikah. Udahlah kita tidak siap menikah, tapi malah mengundang-undang memunculkan ghorizatul naum, kan muncul kan gitu. Sedangkan tadi hukum asal ghorizatul naum itu hanya boleh ada pada orang yang sudah menikah. Itu maksudnya kenapa ghorizatul naum itu maknanya adalah melestarikan jenis. Melestarikan diri sendiri dalam rangka meneruskan keturunan. Nah, sudah pasti harus diselesaikan kepada hal yang sudah menikah saja. Bagi yang jomblo-jomblo, bagi kita yang belum siap menikah, kuncinya jangan berupaya untuk memunculkan naluri atau ghorizatul naum ini. Dengan dua tadi, menjaga panca indera kita dan hilangkan hayalan-hayalan dalam pikiran kita. Kalau masih tidak bisa, maka lakukan langkah berikutnya apa? Alihkan kepada hal yang lebih positif, ikut ngaji, ikut berjamaah, ikut ke komunitas-komunitas hijrah, ngajak kepada kebaikan, perbanyak tilawah, perbanyak hafalan, puasa sunnah, dan segala macam. Itu hal yang bisa menghindari. Nah itu ya, hal yang harus kita lakukan. Sehingga kasus-kasus malpraktik dalam urusan cinta akan bisa kita tekan, akan bisa kita lawan. Apa sih bukti contoh malpraktik? Misal, hamil di luar nikah. Itu malpraktik cinta. Hamil di luar nikah itu dalam rangka apa? Karena mereka tidak siap, tapi dorongan naluri di dalam itu menggebu-gebu. Dan dia itu susah untuk memenuhinya kemana. Akhirnya terjadilah banyak perzinahan, hamil di luar nikah, pergaulan bebas. Ini aktivitas malpraktik cinta yang jauh dari tujuan Islam. Kenapa tadi? Mereka nggak paham. Islam tidak terinput, tidak terinstal di dalam akalnya. Ini tugas kita sebenarnya. Oleh karenanya, sekali lagi, bahwa cinta itu adalah fitrah karena ia diciptakan kepada makhluk, kepada kita selaku manusia, tetapi segala sesuatu yang Allah ciptakan sudah pasti sangat penting dan pasti ada manfaat. Dan sayangnya kepentingan atau pentingnya cinta yang Allah titipkan kepada kita selaku manusia disalahartikan dengan memalpraktekkan cinta, menyalahgunakan dalam hal pemenuhan dalam urusan cinta itu tadi. Maka nggak heran banyak kejadian-kejadian, kasus-kasus, hal-hal yang membuat miris bayi kita, aktivitas-aktivitas yang kemudian rasa-rasanya nggak mungkin, tapi hari ini banyak terjadi di hadapan kita, kasus-kasus yang berkaitan dengan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Kenapa? Poin utamanya karena mereka jauh dari tujuan Islam. Maka tugas kita hari ini adalah menyampaikan Islam agar bisa terinstal, diinputkan ke dalam akal setiap kaum muslimin atau remaja-remaja muslim. Nah itu, jadi itu sebagai pengantar awal, Kang Dedi.
Jadi sekali lagi, kenapa banyak muncul perasaan cinta yang salah dan memalpraktekkan karena sebab utamanya mereka tidak paham bahwa cinta itu adalah fitrah, dan karena fitrah adalah bagian dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan karena Allah yang menciptakan sudah jelas pasti ada tujuan penciptaannya. Dan sayangnya hari ini manusia atau teman-teman masih belum paham kemana seharusnya cinta ini dilabuhkan, kemana seharusnya cinta ini dipenuhi. Maka datanglah kemudian potensi manusia yang ketiga, yaitu berupa akal, untuk memilah apa yang harus dia lakukan ketika dorongan naluri itu muncul. Maka akal memfilter apa yang dia lakukan. Tetapi sayangnya akal ini hari ini masih jauh dari tuntunan Islam. Maka banyak ketika dorongan naluri ini muncul, masih banyak dipenuhi dengan hal-hal yang jauh dari tuntunan Islam. Oleh karenanya tugas berikutnya adalah bagi kita menginputkan Islam kemudian ke dalam akal kita, kemudian instalkan dalam diri kita, sehingga setiap dorongan-dorongan baik kebutuhan jasmani maupun naluri yang muncul pada diri kita dipenuhi dengan cara yang sesuai tuntunan Islam. Bagaimana caranya? Ngaji. Karena dengan ngaji, Islam itu bisa terinputkan ke dalam akal kita dan akan merubah cara berpikir kita, merubah pemahaman kita, dan merubah aktivitas-aktivitas kita dalam rangka pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tadi. Itu mungkin sebagai pengantar Kang Didi. Insya Allah kita akan lebih luaskan lagi di sesi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Akur, penjelasan materi yang begitu menggebu-gebu gitu ya. Sampai saya susah nangkepnya. Tapi alhamdulillah tadi lewat kajian Kang Akur ini banyak apa ya, diksi-diksi yang unik ya, kayak malpraktik gitu ya, install gitu ya. Jadi itu kan istilah-istilah yang memang kalau malpraktik di dunia kedokteran, install itu di dunia teknologi, tapi luar biasa kalau ini disampaikan ketika menyampaikan kajian-kajian Islam. Tadi yang saya tangkap ketika Kang Akur menyampaikan materi, memang intinya ada pada akal gitu ya. Ketika manusia itu dianugerahi terkait kebutuhan hajatul uluhiyah gitu ya, goriza tadi yang dibahas itu goriza nau gitu ya, dan itu bermuara pada akal, karena akal yang memang khas yang memang dimiliki manusia dibanding daripada makhluk Allah yang lain. Itulah dari akal juga yang bisa membuat manusia itu lebih derajatnya lebih tinggi dari malaikat dan lebih rendah daripada binatang. Seperti itu ya mungkin ya. Kang Akur, mungkin sedikit kita ada nih, ada yang mungkin ada sedikit hal-hal yang perlu ditanyakan mungkin ya. Nah, halo Kang Akur, masih standby? Ya, siap. Ya, sedikit ya sebelum kita masuk ke sesi kedua. Boleh. Tanya jawab ke sesi kedua, pembuka pertanyaan dari audiens ya, dari para peserta. Mungkin untuk sebagai stimulan ya bagi para audiens, akan saya awali ya. Ini mungkin mewakili saya pribadi juga sih mungkin ya. Terkait ini, fenomena sekarang kan memang dunia medsos gitu ya. Medsos kayak tadi Kang Akur bilang stalking gitu ya, stalking status di IG, di Facebook ataupun di mana di YouTube, nyari-nyari informasi terkait lawan jenis mungkin ya, yang untuk dalam rangka tadi memenuhi hajatun nau tadi gitu ya. Nah, dengan sekarang kan banyak sekali tuh medsos-medsos yang berseliweran gitu ya. Membuka Google pun kadang tanpa kita cari pun muncul gitu ya, muncul. Nah, pertanyaan di sini menarik Kang nih. Bagaimana caranya tadi gitu ya? Ketika seolah-olah gitu ya kita difasilitasi untuk maksiat gitu ya dengan berbagai macam akses yang dipermudah gitu ya, dengan gadget kita punya, terus dengan kuota internetnya mungkin ya, terus dengan konten-konten di medsos yang memang luar biasa gitu ya. Apa aja sih Kang saran-saran gitu ya untuk memfilter hal tersebut atau menghindari hal tersebut gitu ya? Apakah perlu adanya gabung dengan komunitas tertentu mungkin, atau harus ada teman-teman yang soleh, ataupun gimana Kang itu Kang? Kira-kira solusinya untuk mengantisipasi dengan arus medsos yang cenderung mengajak kita untuk bermaksiat itu Kang? Ya, jadi kalau berbicara, jelas ya suara saya? Ya, jelas Kang, jelas. Jadi kalau berbicara teknologi itu kita tidak bisa
menghindar. Yang ada adalah bagaimana memanfaatkan teknologi ini sebagai wasilah atau sarana atau jembatan untuk meng-counter attack. Misalnya ya, kalau dalam main PS kan itu ada counter attack itu. Main PS counter attack. Jadi kita tidak boleh defensif. Kita tidak boleh bertahan. Kita harus ada upaya untuk counter attack, serang balik. Kenapa? Karena kita tidak bisa menghindar dari teknologi. Semua ada di hadapan kita. Kalau kita defensif, udah kita akan termakan, kita akan menjadi korban. Maka harus ada ofensif, counter attack, harus menyerang. Pertanyaannya, menyerang itu kan harus punya strategi. Menyerang itu harus punya amunisi. Di mana kita bisa mendapatkan strategi, di mana kita bisa mendapatkan amunisi, ya tadi dengan ngaji kita setidaknya punya dua keunggulan. Satu, kita punya pertahanan. Dua, kita punya senjata, amunisi dengan ngaji. Contoh misalkan, teman-teman mungkin tahu Kapten Amerika nggak? Tahu ya Kapten Amerika? Tahu Kang, tahu. Pasti tahu Kapten Amerika. Kapten Amerika itu punya apa? Yang bulat di sini. Tameng, perisai. Perisai. Punya perisai. Tapi apa sih fungsi perisai Kapten Amerika itu coba? Ada yang tahu? Fungsi pertama tameng yang dimiliki oleh Kapten Amerika sebagai pelindung dari serangan musuh. Tapi di satu sisi, perisai Kapten Amerika juga selain pelindung, dia juga bisa menjadi senjata. Nah itu, maka kita harus punya tameng sekaligus senjata. Tameng dan senjata itu, pertahanan dan amunisi senjata yang bisa kita miliki itu ada pada ngaji. Karena dengan ngaji kita bisa membentengi diri kita, mempertahankan kita, melakukan pertahanan ketika ada serangan-serangan. Karena kita sudah mempunyai ilmunya. Dengan ngaji kita bisa bertahan. Juga dengan ngaji kita punya senjata, amunisi untuk menyerang. Nah itu, karena kita punya amunisinya. Kita kalau sudah tahu teknologi sedemikian, kita cuma defensif, bertahan, bagaimana kita punya pertahanan, bagaimana bisa kita nyerang, ngajinya saja sudah enggak. Maka yang terjadi adalah, kenapa teman-teman kita hari ini menjadi korban-korban, dalam tanda kutip ya, korban-korban serangan-serangan musuh Islam tadi, budaya-budaya Islam, pacaran, gol bebas, dan segala macam. Karena mereka tidak punya pertahanan, dan mereka tidak punya amunisi untuk menyerang musuhnya. Kayak itu. Maka Masya Allah, yang ngaji itu dia tuh membentengi dirinya, juga dia punya senjata untuk menyerang balik musuh-musuh Islam. Maka langkah apa yang harus kita lakukan agar tadi teknologi ini bisa menjadi wasilah, sarana atau jembatan untuk men-share balik atau menyerang balik terkait dengan mengcounter konten-konten yang tanda kutip itu justru menjauhkan kita dari Islam. Maka kita harus action ya, harus action. Jadi ketika semakin banyak konten-konten yang mengarahkan remaja-remaja Islam itu jauh dari tujuan Islam, maka kita juga harus menyerang balik dengan memperbanyak konten-konten setidaknya mengimbangi konten-konten buruk mereka untuk menjauhkan generasi muda dari Islamnya dengan konten-konten yang menyerang balik, jadi membalanskan. Kalau hari ini generasi mudanya ketika teknologi dikuasai oleh mereka yang membenci Islam dan berusaha untuk merusak generasi Islam, dan hari ini generasi Islamnya malah diam-diam kerjaannya nonton drakor, kemudian K-pop, kerjaannya main game, shouting nggak jelas. Nah udah jelas kehancuran generasi Islam itu akan sudah nyata di depan kita. Sudah jelas, sekali lagi saya pernah menyampaikan bahwa musuh Islam ini nggak diam. Musuh Islam ini tanda kutip 24 jam. Mereka tuh mikir, mereka itu membangun strategi untuk apa? Berusaha bagaimana caranya merusak Islam. Dan antum kita harus tahu bahwa objek sasaran utama musuh Islam itu ditujukan kepada generasi Islam. Siapa generasi Islam? Itu kita. Kita ini generasi Islam, maka kita menjadi objek sasaran mereka. Kalau kita sebagai objek sasarannya santai-santai saja, sudah jelas mereka akan menang. Maka kita nggak boleh diam. Maka setidaknya ada 3 cara ya, 3 fondasi. Jadi kan pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan ya ketika serangan teknologi itu? Maka ada 3 fondasi yang harus kita wujudkan dalam diri kita. Apa saja 3 fondasi itu? Yang pertama, fondasi diri sendiri untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Ini dalam level individu ya. Level individu, setiap generasi muslim harus meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa Allah dalam level individu.
individu kita masing-masing harus memiliki keinginan kuat sungguh-sungguh untuk meningkatkan level ketakwaan dalam level individu. Karena ini kewajiban kita secara individu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ketakwaan. Maka pondasi pertama yang harus kita bangun adalah meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi yang pertama. Tapi sayangnya level pertama, pondasi pertama ini nggak akan cukup dan nggak akan mampu membendung serangan-serangan yang akan merusak generasi Islam dengan budaya-budayanya tadi. Maka harus dilanjutkan ke level yang kedua, pondasi yang kedua. Kenapa? Karena kalau kita berdiam diri hanya cukup mencukupkan diri kepada cukup saja saya secara individu yang takwa soleh. Iya di masjid, iya di pengajian, iya ketika sendirian. Coba ketika beraktivitas keluar, aktivitas sehari-hari, apa masih bisa mempertahankan ketakwaannya? Nggak bisa. Maka level individu yang takwa itu harus ditopang oleh pondasi yang kedua. Apa pondasi kedua? Adanya masyarakat, adanya komunitas, adanya jamaah yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu. Level individunya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, didukung oleh jamaah, masyarakat, komunitas yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka individu akan terjaga oleh masyarakat. Nah, itu. Tetapi ternyata sayangnya lagi ketika individu yang sudah bertakwa didukung oleh masyarakat, komunitas, jamaah yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tetapi justru tidak cukup juga untuk apa? Membendung berbagai macam serangan-serangan, berbagai macam panah-panah yang ditujukan kepada generasi Islam. Maka harus ada pondasi yang ketiga, dan pondasi ini adalah pondasi yang sangat penting. Apa pondasi yang ketiga ini? Pondasi ketiga ini harus ada peran negara yang kemudian menerapkan Islam secara komprehensif dan menyeluruh. Saya yang mengkondisikan aturan Islam sehingga level individu yang bertakwa, masyarakat yang menjaga dalam amar ma'ruf nahi munkar itu bisa terjaga secara praktis oleh peran negara. Maka tiga pondasi ini harus ada. Tetapi sayangnya hari ini kan tidak bisa. Maka yang ada hari ini adalah level individu yang sedang berusaha meningkatkan ketakwaannya dan level masyarakat yang berjamaah dan komunitas yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi yang terjadi apa? Serangan budaya itu membabi buta terus saja dan kita tidak bisa membendung karena hilangnya peran negara. Saya mencontohkan seperti ini. Contoh misalkan, pernah nggak teman-teman masuk ke pasar tradisional dan masuk ke supermarket? Pernah nggak? Coba angkat tangan jempolnya. Pernah? Pernah masuk ke pasar tradisional dan pernah masuk ke supermarket. Contoh misalkan kita masuk ke supermarket, sendeso-desonya sekatrok-katronya, sendeso-desonya orang ketika masuk ke supermarket, dia itu nggak akan buang sampah sembarangan. Dia itu nggak akan meludah sembarangan. Dia itu tidak akan mengotori sembarangan supermarket. Pernah nggak lihat orang masuk ke supermarket, buang sampah sembarangan, meludah sembarangan, mengotori sembarangan? Pernah lihat nggak? Rasa-rasanya kita nggak pernah lihat kan? Nggak pernah lihat kan? Ya. Kenapa? Kenapa hal ini tidak terjadi? Kenapa hal ini terjadi dan kita tidak menyaksikan orang yang mengotori secara sembarangan? Karena mereka dipaksa oleh sistem supermarket gitu. Orang yang masuk ke supermarket mereka itu dipaksa ikut aturan supermarket. Bahwa tidak boleh buang sampah sembarangan, jaga kebersihan, jaga kerapihan, segala macam. Mereka itu dipaksa masuk ke supermarket harus seperti itu. Maka orang yang biasanya buang sampah sembarangan di luar, masuk ke supermarket, dia itu akan menjaga karena dipaksa ikut aturan supermarket. Tapi bayangkan, tadi masuk supermarket, kita masuk ke pasar tradisional sekarang. Pernah masuk ke pasar tradisional? Apa yang terjadi di pasar tradisional? Apalagi musim hujan sekarang, becek, kotor, buang sampah sembarangan, ludah sembarang, bahkan yang muntah bisa juga ada kan itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ya sistem pasar membolehkan itu terjadi. Maka pengkondisian itu sangat penting dan pengkondisian agar
individu yang bertakwa, masyarakat yang senantiasa tetap melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu pengkondisiannya ada pada aturan negara, ada pada peran negara. Maka kita hari ini berusaha untuk berupaya agar individu muslim, generasi muslim itu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kemudian kita arahkan untuk gabung pada komunitas-komunitas hijrah dan berupaya untuk mengajak semakin banyak orang yang paham terhadap Islam. Sembari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Islam ini diterapkan secara sempurna. Tapi setidaknya 3 pondasi ini. 3 pondasi. Karena kalau bangunan ada satu saja pondasi yang hilang, maka bangunan itu akan roboh. Maka 3 pondasi ini harus ada agar menguatkan ketakwaan kita secara individu atau secara bermasyarakat. Maka kita akan dijauhkan dari yang namanya tadi hal-hal, terutama dalam hal pergaulan antar lawan jenis. Kita tidak lagi menyaksikan bagaimana teman-teman kita masih menikmati kemaksiatannya dengan yang bukan mahramnya dan segala macam. Karena sudah dikondisikan oleh aturan negara bahwa hal itu tidak boleh. Sayangnya hari ini sekarang, misalkan contoh ya, terakhir ya, sebelum ke sesi tanya jawab. Contoh misalkan, kita ketika kalau lagi sekolah, ketika kita ingin ke kantin, misalnya kita ingin masuk ke kantin, tiba-tiba di depan kelas kita ada yang lagi mojok dua-duaan, pacaran. Kita mau lewat, kitanya yang segan, malu, atau orang yang pacarannya yang nggak tahu malu? Biasanya gimana? Biasanya malu. Kitanya yang malu. Jadi ketika kita mau lewat, di depan kita ada yang lagi dua-duaan, justru kitanya yang malah malu kan itu. Malah ambil jalan yang lain. Aneh kan itu. Harusnya yang malu itu adalah mereka, bukan kita. Loh, mereka yang maksiat, kenapa kita yang jadi segan untuk lewat ke sana? Nah itu ya. Di hal ini yang terjadi. Hari ini adalah hari di mana ketika ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sedang berusaha untuk meningkatkan kebaikan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah menjadi hal yang aneh, tetapi kepada hal-hal yang sifatnya itu justru sebuah keburukan, kemaksiatan di Allah Subhanahu wa taala, justru seolah-olah menjadi hal yang lumrah dan biasa. Nah, ini yang terjadi. Sebagaimana tadi awal mukadimah, huffatil jannah bil makarihi wa huffatin nar bisyahawatihi. Di perkara-perkara yang diliputi untuk ke surga bil makarihi, tidak disenangi oleh jiwa-jiwa manusia. Perkara yang akan menghantarkan seseorang kepada surga diliputi surga, untuk surganya diliputi oleh perkara yang tidak disenangi bil makarihi oleh jiwa-jiwa manusia. Sebaliknya, wa huffatin nar, perkara-perkara yang akan menghantarkan kepada neraka bisyahawatihi, diliputi oleh kesenangan syahwat-syahwat manusia. Hal ini yang terjadi. Ketika hal yang justru ini di surga tidak disenangi oleh jiwa manusia, tapi sekalinya kepada perkara yang justru akan mendekatkan dia kepada neraka disenangi oleh syahwat-syahwat manusia. Ngajak ngaji yuk, ngajak berubah, ayo ngaji yuk, banyak alasan, 1000 alasan, sokwe belum dapat hidayah, sokwe, itu banyak tugas, ada kerjaan, ini banyak alasan. Tapi ketika bro di sana ada ebeg misalkan, bro di sana ada dangdutan misalkan, bro di sana ada konser, ayo berangkat yuk, tanpa pikir panjang. Ini yang terjadi. Maka nggak heran hari ini masih banyak pengajian-pengajian yang ini antusias, tapi di sisi lain hal-hal yang justru mendekatkan kepada keburukan maksiat masih banyak antusias. Hari ini kita masih belum menyaksikan saf-saf subuh itu padat penuh di masjid itu, tapi audisi popularitas itu wah antri banyak, segala macamnya terjadi, seolah-olah surga itu tidak diminati hari ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, huffatil jannah bil makarihi wa huffatin nar bisyahawati. Itu dia 3 pondasi kami. Ya, terima kasih Kak Akur, jawaban yang memang sangat paripurna gitu ya. Jadi ketika untuk membentengi diri dari serangan teknologi, medsos yang memang seolah-olah memfasilitasi kita untuk bermaksiat, ya tadi ada 3 level gitu ya, baik individu, masyarakat, ataupun negara. Individu itu ngaji ya Kang, tadi ngaji yang tentu saja untuk membentengi diri sendiri, dan dibutuhkan dari peran masyarakat atau komunitas gitu ya, untuk ya tadi beramar ma'ruf nahi munkar. Dan tidak kalah penting juga tadi peran dari sebuah institusi negara yang memang hanya oleh peran negara lah semuanya bisa terbentengi gitu.
tadi yang seperti yang dicontohkan oleh seperti supermarket gitu ya. Karena memang di supermarket sudah tersistem dengan peraturan kebersihannya, ketertibannya gitu ya. Jadi orang pun akan terbiasa hidup bersih dengan sendirinya, meskipun gitu ya ketika di lingkungannya mungkin dia terbiasa hidup jorok, tapi ketika diterapkan aturan seperti di supermarket tadi, orang itu akan beradaptasi dengan sendirinya, akan dalam tanda kutip akan terpaksa hidup bersih gitu ya. Itulah analogi yang tepat memang untuk menggambarkan dibutuhkannya peran negara dalam ikut serta membangun kehidupan masyarakat yang Islam. Luar biasa. Mungkin ini udah saatnya masuk ke sistem sesi tanya jawab ya, Kang Akur. Saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang masih standby, yang masih menyimak kajian ini, akan ada door prize yaitu untuk dua orang pemenang, masing-masing pulsa senilai 50.000 yang akan diumumkan setelah acara selesai di grup ya, di grup WA ya. Di grup WA nanti akan dijapri oleh admin. Bagi pemenang kriterianya ya yang mungkin yang terlihat aktif selama kegiatan, videonya dimunculkan, pertanyaannya menarik gitu ya. Nah, kalau memang ada 2 ya otomatis dia yang menang gitu ya. Kecuali ada lebih dari 2. Langsung saja saya buka sesi tanya jawab seputar tadi ya, tentang cinta, tentang hal-hal yang sudah dibahas oleh Kang Akur dari awal sampai akhir. Mungkin ada pertanyaan lain juga boleh, silakan. Kang Akur dengan senang hati akan menjawabnya, insya Allah ya. Pertanyaan boleh langsung di unmute ya, unmute dari mikrofonnya. Langsung admin tolong bantu dipantau siapa yang mengangkat tangan dari peserta yang memang sudah tertulis standby. Oh, mungkin dari YouTube ada, Kang Deddy. Oh ya, saya sambil pantau dari YouTube juga ya. Silakan teman-teman dibuka sesi tanya jawab. Saya pantau juga dari YouTube-nya. Oh ya, ada nih dari dari Zoom ya. Sebelum dari Zoom ya. Saya bacakan dari Yayah Muslimah. Ya, beliau berkomentar ini akhwat, ikhwan apa akhwat? Oh, akhwat pasti ya, muslimah. Masya Allah, tabarakallah. Izin bertanya Kang, bagaimana kita membedakan antara cinta dan nafsu? Dan bukankah gorizah nau itu merupakan implementasi nafsu juga? Syukron. Jadi intinya gini Kang, aku ya saya ringkas. Jadi intinya membedakan cinta dan nafsu gitu kan. Soalnya kan ada yang modus-modus memang kalau kamu cinta tolong buktikan dong gitu ya. Biasanya antara buaya-buaya darat nih biasanya. Kalau kamu cinta buktikan gitu ya. Jadi bagaimana caranya membedakan cinta dan nafsu? Itu mungkin Kang dari pertanyaan dari saudari kita Yayah Muslimah di lewat komentarnya di YouTube ya. Tafadhol, Kang Akur. Ya, apa sih bagaimana membedakan cinta dan nafsu? Kalau jawaban singkatnya itu dilihat atau terletak pada perbuatan dalam memenuhinya. Itu dilihat di sana. Kenapa? Karena tadi saya di awal sampaikan bahwa rasa cinta itu adalah fitrah. Kata cinta itu kan naluri, goriza itu kan nafsu juga naluri untuk dipenuhi agar dipenuhi. Maka ketika ada rasa nafsu ini muncul atau fitrah naluri ini muncul, maka nggak salah sebenarnya. Yang menjadi penyebab salah atau benarnya atau kita ingin mengindikasi bahwa ini cinta yang karena Allah atau sekedar nafsu itu penyebabnya terletak pada perbuatan kita dalam memenuhinya. Artinya bagaimana cara kita mengekspresikan rasa cinta yang ada. Amal inilah yang menyebabkan munculnya nanti dosa atau pahala. Kalau nanti amal itu mengarahkan kepada pahala, insya Allah itu cinta karena Allah. Nah, itu. Tapi justru ketika amalnya itu mengarahkan
sehingga menyebabkan munculnya perkara-perkara dosa yang dilarang oleh agama, maka itu pasti adalah nafsu. Jadi kita jangan terjebak kepada perasaan atau berupa nafsu cinta yang naluri itu tadi, karena itu fitrah. Jadi gorizah atau naluri itu kan nafsu. Nah, nafsu ini kan harus bukan nggak bisa harus dipenuhi, bukan dihilangkan, tapi diatur. Nafsu itu pasti harus ada. Karena itu fitrah. Ya, sebagaimana gorizah atau naluri itu adalah nafsu itu sendiri. Maka yang harus kita lakukan adalah memanage, ya, mengatur bagaimana agar nafsu ini kemudian diekspresikan dengan amal yang sesuai dengan tuntunan Islam. Jadi masalahnya itu, penyebab salah atau benarnya itu terletak pada perbuatan ketika kita memenuhi, ketika muncul perasaan atau nafsu itu. Kalau kemunculannya dipenuhi dengan amal yang sesuai tuntunan Islam dan menyebabkan pahala, maka itu insya Allah cinta yang karena Allah, sesuai sebagaimana yang Allah inginkan. Tetapi ketika amalnya itu menyebabkan sesuatu yang dilarang oleh pemenuhannya, ya, pemenuhan itu menyebabkan sesuatu yang dilarang oleh agama, memunculkan dosa dan maksiat, maka itu adalah bukan cinta karena Allah, tapi di situ nafsu yang kemudian disusupi oleh bisikan-bisikan dari syaitan. Seperti itu. Jadi masalahnya bukan pada nafsunya, karena nafsu itu memang ada. Sebagaimana naluri itu juga adalah nafsu. Yang harus kita lakukan adalah memanage nafsu itu untuk ketika nafsu itu muncul, maka tugas kita sebenarnya adalah bagaimana cara kita mengekspresikannya dengan amal. Apakah sesuai dengan amal perbuatan, sesuai dengan tujuan Islam atau tidak. Maka agar sesuai pengekspresian pemenuhannya berdasarkan tuntunan Islam, maka ada peran akal di sana untuk memfilter mana yang dilakukan, apakah sesuai dengan tuntunan Islam atau enggak. Nah, hari ini, akal-akal kita hari ini, akal-akal umat Islam, terutama generasi muda hari ini, masih jauh dari tujuan Islam. Maka nggak heran yang muncul adalah nafsu-nafsu yang dipenuhi dengan ekspresi yang memunculkan dosa. Nah, itu. Jadi nggak ada salah dengan nafsu. Yang salah itu tadi adalah terletak pada pemenuhan perbuatannya. Itu poin pentingnya. Jadi bukan cinta karena Allah itu. Nah, itu ya, Kang Deddy. Siap, Kang Akur. Itu jawaban dari Kang Akur kepada saudari kita Yaya Muslimah yang sudah bertanya di komentar di YouTube. Jadi intinya memang cinta itu memang nafsu, ya, termasuk nafsu yang jadi intinya yang dihisab itu memang cara kita memenuhinya, cara kita menutupi kebutuhan akan cinta atau nafsu itu sendiri. Apakah sesuai syariat? Kalau sesuai syariat berarti ya itu bukan cinta karena Allah. Gitu. Kalau kita pemenuhinya karena tadi melanggar syariat berarti itu hanya nafsu dari setan, bisa jadi gitu ya secara singkat. Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya dari saudari Yaya Muslimah. Pak Akur, ada lagi nih pertanyaan dari chat Japri dari Zoom. Ya, Zoom ya, saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak. Tadi disebutkan bahwasanya cara mengkonsep diri agar memahami pergaulan dalam Islam adalah dengan cara mengaji. Nah, pertanyaannya, ngaji yang seperti apakah yang harus diambil? Sedangkan banyak sekali para remaja itu mengartikan ngaji hanya sebatas membaca Al-Quran. Syukron, ini dari saudari Tias dari Cilacap, Kang Akur. Jadi intinya tadi kan disuruh ngaji nih, Kang Akur nih, kita kan suruh ngaji nih supaya untuk membentengi ya kan ngaji. Tapi ngaji yang seperti apa nih Kang Akur? Soalnya banyak dari kalangan kita, mungkin teman-teman yang sekarang hadir, mengartikan bahwa ngaji itu hanya sebatas baca Al-Quran, tilawah saja gitu ya. Apakah yang seperti itu ataukah yang seperti apa? Ya, Kang Akur. Silakan. Ya. Jadi makna ngaji di sana itu bukan ngaji baca Quran gitu. Karena kalau baca Quran itu bukan ngaji biasanya. Biasanya kan disebutkan tilawah, tadarus kan itu ya. Itu ketika kita membaca Quran. Ngaji di sini maknanya luas, mengkaji. Ngaji itu mengkaji ilmu Islam. Di kajian lah itu, kajian ilmu Islam ini mengkaji berbagai macam ilmu Islam sebagai bekal amal kita, sehingga menjadikan ilmu bagi kita untuk diaplikasikan dalam berbagai amal-amal perbuatan kita.
Itu dibentuknya seperti kajian semacam ini, kajian Islam. Maka kalau berbicara ngaji atau kajian Islam, mengkaji Islam itu maknanya sangat luas. Banyak luas, sangat luas. Banyak ketika ada kajian Islam terkait dengan pergaulan, maka ada muncul sistem pergaulan di dalam Islam, mengkaji sistem pergaulan dalam Islam, nizamul ijtimai fil Islam. Ada ngaji atau kajian yang berbicara tentang ekonomi Islam, maka muncul nizamul iqtisadi fil Islam, kan itu. Ada yang kemudian kajian yang membahas sistem pendidikan Islam. Ada kajian atau ngaji yang membahas terkait dengan politik siasah Islam. Ada yang kajian berkaitan dengan urusan sosial, budaya, hukum dan segala macam, itu berkaitan dengan ngaji, karena memang konsep Islam itu kan kafah, menyeluruh, sempurna, komprehensif. Maka ketika mengkaji Islam juga tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh parsial, tidak boleh sebagian-sebagian. Maka mengkaji Islam maknanya di sini, ngaji di sini adalah maknanya mengkaji Islam secara komprehensif dan menyeluruh, mulai dari akar sampai ke daun. Karena Islam itu kan sempurna. Islam itu sempurna, maka mengkaji Islam juga harus sempurna, harus menyeluruh. Tidak boleh sebagian-sebagian. Sebagaimana kita mungkin, contoh misalkan ketika kita pergi ke undangan, biasa pergi ke undangan, kita ada makan-makan prasmanan. Kalau di prasmanan, biasanya kita ambil makanan yang kita anggap makanan itu yang kita selera saja, yang kita anggap enak, yang kita suka saja kita ambil. Yang kita tidak selera, yang kita tidak suka, kita tidak ambil. Nah, mengkaji Islam itu tidak seperti makan di prasmanan. Yang enaknya kita pelajari, yang menurut kita nggak enak kita tinggalkan. Nah, bukan seperti itu. Maka makna ngaji di sinilah bukan ngaji baca Quran. Itu bukan itu, tapi ngaji di sini maknanya adalah mengkaji Islam. Tolabul ini mengkaji Islam secara menyeluruh dari akar sampai ke daun, dari mulai akidah, syariah sampai kemudian penerapan Islam secara kafah. Nah, itu pembahasannya di akidah, syariah dan penerapan Islam secara kafah tadi. Kita mengkaji semuanya. Dan itu ada dalam kajian-kajian Islam. Dan banyak sekali hari ini kajian-kajian semacam ini. Adapun ngaji Al-Quran ini ada sebagai aktivitas fardiyah kita. Aktivitas fardiyah kita untuk meningkatkan, mencas diri kita, ketakwaan kita kepada Allah, iman kita, mencas iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu juga bagian dari kebiasaan, yaitu kebiasaan yang harus kita lakukan secara individu. Tetapi untuk mengkaji itu sifatnya wajib. Sebagaimana hadis Nabi SAW kan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, atau utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya mengkaji Islam, menuntut ilmu itu maknanya wajib. Gitu. Maka bagi kita sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak ngaji. Apalagi tadi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari buayan orang tua sampai ke liang lahat. Berarti artinya kalau kita sehat, bugar, tidak ada alasan sedikit pun untuk kita meninggalkan kajian-kajian Islam. Gak ada alasan sedikit pun. Apa yang harus kita berikan alasan? Karena sifatnya wajib, tidak boleh. Nah, karenanya sekali lagi tugas kita sebenarnya teman-teman komunitas hijrah, teman-teman yang bergabung dalam jamaah-jamaah komunitas hijrah atau yang lainnya yang sedang berusaha untuk mengumpulkan teman-teman untuk sama-sama gabung dalam kajian-kajian Islam, perbanyaklah tema-tema kajian Islam, terutama yang menyasar kepada generasi-generasi muda. Sebagaimana pasar-pasar atau objek-objek kita hari ini, pasar dakwah kita, objek dakwah kita yang merupakan sasaran empuk dari musuh-musuh Islam tadi. Kita ini adalah sasaran utama, maka kita harus memperbanyak kajian-kajian semacam ini. Makna ngaji di sini adalah mengkaji Islam tolabul ini dari mulai akar sampai ke daun, akidah, syariah dan penerapan Islam secara kafah. Itu maknanya. Dan agar kita bisa mendapatkan ilmu sebagai bekal dalam beramal dalam kehidupan kita dan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau berbicara Islam sangat luas, baca Islam itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi semuanya ada aturannya. Maka kita mendapatkannya dari kajian-kajian Islam. Dari bangun tidur sampai bangun negara sekalipun itu ada di dalam kajian-kajian Islam. Maka kita dapatkannya itu di sana itu. Jadi kita tidak lagi salah pengertian. Ngaji ini bukan berarti ngaji baca Quran. Karena biasanya kalau baca Quran lebih disematkannya itu misalkan tadarus Quran, tilawah Quran itu. Kalau ngaji biasanya itu mengkaji
Islam. Itu kurang lebih wallahu a'lam. Ya, terima kasih Kang Akur. Itu jawaban dari pertanyaan Saudari Tias gitu ya. Memang ngaji di sini adalah mengkaji Islam ya secara utuh dari akar sampai daun, dari akidah, syariah dan penerapan Islam secara kafah. Tapi tidak dipungkiri memang di Sunda ataupun sebagian Jawa memang ngaji itu ayo gerang ngaji gitu ya biasanya. Tapi diidentikan dengan khusus untuk membaca Al-Quran. Tapi mengaji di sini yang kami maksud yang kita pahami sekarang bahwa ngaji di sini adalah mengkaji Islam secara kafah gitu ya, bisa akidah, syariah sampai penerapan Islam yang menyeluruh gitu ya. Gitu ya jawaban untuk pertanyaan dari Saudari Tias. Terima kasih Kang Akur. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Zoom secara japri. Kalau yang masih menyimak diusahakan kalau boleh langsung ya secara ini. Boleh bertanya secara langsung juga. Silakan di-unmute. Saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk. Dari Saudara Galih nih. Galih Fitra. Pak mau tanya, kan katanya cinta itu suci, gitu kan? Tapi dibilang bahwa cinta sama nafsu itu sama. Nah, jadi sebenarnya cinta itu suci atau tidak, gitu ya? Jadi karena nafsu biasanya berorientasi negatif, gitu ya. Cinta itu positif, nafsu itu negatif, gitu ya. Dan bagaimana definisi sebenarnya dari cinta itu sendiri? Terus pertanyaannya beranak nih, Kak. Ya, tolong dipahami ya, Kak. Terus tadi salah satu agar terhindar dari hal-hal yang melanggar syariat solusinya adalah ngaji. Nah, ngaji seperti apa? Mungkin pertanyaan bersama ya. Soalnya gini, banyak kok yang pesantren, menuntut ilmu lama tapi tetap aja pacaran. Oknum mungkin ya, oknum yang pesantren lah ya. Oknum yang pesantren yang menuntut ilmu lama tapi tetap aja pacaran. Artinya udah ngaji mungkin ya, nggak mungkin lah di pesantren nggak dikasih tahu gitu ya, mungkin gitu ya. Tapi kok masih aja pacaran. Itu gimana Kang? Menghadapi fenomena seperti itu. Ini ya pertanyaan agak kompleks banget ya. Kayak Perum ya, kompleks. Silakan aku mudah-mudahan dipahami. Ini pertanyaan yang luar biasa. Harusnya tadi yang nanya ngobrol langsung, biar jelas. Iya, orangnya hadir sih padahal nih. Nah, ada. Nggak apa-apa ya, silakan. Mungkin mewakili nih. Ya, jadi kalau masalah tadi ya di awal, jadi cinta itu sebenarnya bagian dari nafsu, karena nafsu itu adalah naluri. Jadi biasanya kan kebanyakan nafsu itu tadi identik dengan hal yang negatif kan itu ya. Cinta hal yang positif, tapi enggak juga. Karena cinta juga ada yang negatif, ada yang positif kan itu. Jadi tergantung mindset saja. Tapi yang harus kita pahami di sini adalah cinta dan nafsu itu sesuatu yang fitrah, gitu ya. Cinta atau nafsu itu sesuatu yang fitrah, bagian dari naluri. Tugas kita ini bukan mempermasalahkan cinta dan nafsunya. Tugas kita adalah ketika cinta atau nafsu itu muncul, maka tugas kita adalah memanage ya, mengatur bagaimana agar cinta atau naluri ketika muncul, nafsu itu kita muncul, di manage berdasarkan tuntunan yang sesuai, tuntunan Islam. Itu tugas itu ke sana. Tugas kita itu hanya fokus kepada pengekspresian amal perbuatan dalam rangka memenuhinya. Karena nafsu itu nggak bisa dihilangkan, karena nafsu itu bagian dari naluri manusia. Yang tugasnya itu ketika dia muncul harus dipenuhi. Tapi ketika dipenuhi, bagaimana cara memenuhinya? Nah, bagaimana inilah yang kemudian menjadi tugas kita yang harus kita perhatikan. Kali ini berkaitan dengan amal perbuatan. Kalau berbicara berkaitan dengan amal perbuatan, itu berbicara hisab, pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita penting dalam rangka memanage nafsu ini agar dipenuhi dengan hal-hal yang sesuai tuntunan Islam. Itu ya sekilas. Kemudian yang berikutnya, ngaji yang seperti apa tadi ya, sudah dijelaskan sebenarnya dari pertanyaan sebelumnya ya, terkait dengan ngaji. Itu ngaji Islam yang komprehensif, tidak sebagian-sebagian. Karena ketika ngaji yang sebagian-sebagian, maka gak heran kita sambung ke yang ketiga, banyak yang dia itu aktivis aktivis rohis lah, tanda kutip, tapi dia masih menjadi pelaku pacaran kan itu, kan aneh ya itu ya. Ketika dia seorang aktivis rohis di sekolahnya, tanda kutip aktivis rohis, tapi kemudian dia masih
melakukan aktivitas pacaran. Hal ini yang sangat berbahaya sebenarnya. Saya sering berulang menyampaikan bahwa ketika orang yang belum ngaji, kemudian dia melakukan aktivitas pacaran, itu hal yang lumrah biasa dalam pandangan kita, pandangan umum masyarakat, karena mereka belum paham, belum ikut kajian, belum ngaji. Tapi yang berbahaya adalah ini, yang berbahaya adalah ketika ada oknum-oknum yang mereka itu para aktivis dakwah, para aktivis rohis di sekolah-sekolah, yang justru mereka itu dalam pandangan umum teman-temannya yang paling paham terhadap urusan-urusan agama misalkan itu, tapi justru menjadi pelaku utama dalam hal maksiat. Dan mereka biasanya sembunyi, dia bersembunyi berusaha untuk berdalih di belakang aktivitas yang mereka lakukan. Misalkan heran kita sering dengar ada istilah pacaran Islami, kan itu pacaran syariah, kan itu pacaran Islami, pacaran syariah ini, pacaran Islami dan pacaran syariah ini biasanya digaungkan, dimunculkan oleh mereka-mereka yang sudah ngaji biasanya. Nggak akan mungkin muncul digaungkan dari orang-orang yang masih awam. Mungkin saja dari oknum yang ditanyakan tadi ya, Kang Deddy, oknum yang ditanyakan oleh Mas Gali tadi ini atau Kak Gali ini, itu oknum yang secara individu dia ini belum mampu meninggalkan atau belum bisa meninggalkan aktivitas maksiatnya, tapi dia bersembunyi dari dalih yang kemudian dia ungkapkan. Apa dalihnya? Pacaran Islami, pacaran syariat dan segala macam. Dengan kemudian memperlihatkan aktivitas-aktivitas yang berbeda dari kebanyakan teman-teman lainnya ketika mereka melakukan hubungan dengan yang bukan mahram, pacaran tadi. Contoh yang sederhana misalkan dari panggilannya, panggilan-panggilan orang yang sayang, yang jatuh cinta atau yang pacaran pada umumnya kan, mami, papi kan gitu ya, mimi, pipi, ayah, bunda kan gitu ya, papa apa itu, ay, beb, ayam dan bebek itu maksudnya. Itu atau itu umum biasanya. Kemudian perginya ke tempat-tempat ramai, alun-alun kayak itu, tempat-tempat yang ramai itu udah umum, orang umum. Tapi orang yang tadi yang tanda kutip oknum ini, yang mereka itu aktivis rohis dan segala macam tanda kutip itu, mereka itu berbeda. Dari si panggilan juga berbeda, membedakan diri karena bersembunyi dari dalih. Misalkan umi, abi, terus apalagi ukhti, akhi, kayak itu. Apalagi lah banyak memunculkan simbol-simbol Islam untuk membenarkan dalih-dalih mereka atas aktivitas yang mereka lakukan. Saya pernah cerita ada aktivis rohis kerja sekolah. Kemudian dia itu melakukan aktivitas hubungan dengan yang bukan mahram. Kalau orang pacaran pada umumnya malam Ahad, dia malam Jumat kayak itu. Perginya setelah baca surat Yasin gitu ya, setelah baca surat Al-Kahfi baru dia pakai koko, pakai celana, itu pakai minyak wangi non alkohol kan itu. Pas keluar rumah bilang Bismillahirrahmanirrahim, mau kemana? Mau datang ke akhwat, itu. Terus setelah naik motor dimasukkan earphone-nya ke telinga, lihat handphonenya, di setelnya murotal, itu bukan rock, bukan reggae, bukan, tapi merotal sambil jalan bismillah di motor. Mau kemana? Pergi ke akhwat itu. Pas sampai ke rumah si akhwat, turun dari motor bilangnya alhamdulillah itu. Sampai ke rumah si akhwat. Pas sampai ke depan pintu rumahnya ketok assalamualaikum, menyelekoh makhrajul huruf dan tajwidnya. Kenapa? Dia orang yang paham itu. Itu. Pas dibuka sama orang tuanya, sudah di tos di antosan, sudah ditunggu sama si teteh, itu. Pas keluar rumah, duduknya 1 meter jauh-jauhan, si laki-lakinya di sini 1 meter, si akhwatnya jauh itu. Kenapa? Mereka paham. Itu malam pertemuan pertama, pertemuan berikutnya berkurang 0,5 meter itu. Pertemuan berikutnya sudah nempel, pertemuan berikutnya sudah minta izin ngajak jalan-jalan keluar rumah. Pertemuan berikutnya tempat yang ramai jalan-jalannya. Pertemuan berikutnya mulai ke tempat yang sepi, cuman nggak berhenti, cuman survei kan itu. Survei dulu, itu nggak berhenti. Pertemuan berikutnya baru berhenti di tempat yang
remang-remang, sepi-sepi. Ini yang terjadi. Kenapa bisa terjadi? Nah tadi, karena mereka berdalih. Itu bisa terjadi dan banyak terjadi di kalangan tanda kutip para oknum tadi ya, para aktivis. Dan ini sangat berbahaya karena mereka itu dilihat oleh teman-temannya. Kalau mereka melihat orang yang tanda kutip belum ngaji aktivitas pacaran, itu hal yang lumrah biasa dalam pandangan mereka. Tapi kalau ada yang dalam tanda kutip mereka yang sudah paham dan tanda kutip ngaji, tapi tetap seperti itu, itu menjadi sesuatu yang berbahaya bagi dakwah ini. Nanti mereka akan berdalih ketika kita ajak ngaji, ayo jangan pacaran. Oh, si itu juga kan itu masa aktivitas juga pacaran, gitu jadinya membalikan, itu bahaya. Makanya dicegah yang semacam ini tidak boleh terjadi. Atau yang kedua bisa saja terjadi apa? Ada konsep MMQ, mafahim maqais qanaah, itu ada konsep rumus mafahim maqais qanaah. Ketika ada orang yang sudah ngaji, ada yang sudah mendapat kajian bahwa pacaran itu haram, tidak boleh berduaan-duaan dengan yang bukannya mahram, sudah tahu, sudah paham, tapi dia hanya sebatas pada pemahaman mafahim. Padahal dalam konsep perubahan pada individu seseorang harus komplit, ada MMQ, mafahim maqais qanaah. Setelah dia paham, harus berlanjut ke tahap berikutnya, maqais. Pemahamannya harus berubah menjadi maqais, standar perbuatan dia. Orang yang dia sudah paham bahwa pacaran itu haram, tapi masih menjadi pelaku aktivis pacaran, dia hanya sebatas mafahim, paham, tidak menjadikan pemahamannya menjadi standar perbuatan. Itu yang terjadi. Maka nggak heran ada yang semacam ini, memang ada. Faktanya memang terjadi seperti itu. Karena mereka hanya sebatas input informasi dan hanya sebatas pemahaman. Dan sedangkan pemahaman itu tidak menjadikan dia menjadi apa tadi? Maqais, standar perbuatan bagi hidup dirinya. Ini yang keliru. Nah, jangan sampai ini terjadi. Di ilmu terus bertambah tapi tidak dijadikan sebagai standar perbuatan dalam kehidupan kita. Maka setelah paham, maka berlanjut ke level berikutnya menjadi maqais, standar perbuatan. Setelah menjadi standar perbuatan, dilatih terus-menerus, maka menjadi ki. Ki itu apa? Qanaah. Qanaah itu dia wa yusallimu taslima, berlapang dada. Setiap apapun syariat Islam yang dikhitobkan, yang diserukan kepada dia selaku manusia dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia akan merasa qanaah, berlapang dada, menerimanya dengan sepenuh hati, tidak ada rasa keraguan, tidak ada rasa keberatan sedikit pun di dalam aktivitas amal perbuatannya. Maka mafahim ini masih tingkat level awal sebenarnya. Berarti ngaji saja ternyata belum cukup. Karena setelah kita ngaji, paham, maka diaktualisasikan dalam standar perbuatan itu. Maka berikutnya, ngaji aja nggak cukup. Mencas dengan itu nggak cukup. Merubah pemahaman kita saja nggak cukup. Nah, setelah kita memahami, maka ditingkatkan level berikutnya, bahkan ke level berikutnya, bahwa pemahaman itu harus berubah menjadi standar perbuatan kita dalam beramal. Itu terus diulang-ulang, dilatih-latih, maka akan memunculkan qanaah, rasa menerima setiap apapun syariat yang Allah berikan kepada kita. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah Kang Akur, jawaban yang luar biasa. Jadi intinya ada oknum-oknum tersebut ya, intinya harus 3. Mafahim aja belum cukup, tetapi ke maqais dan qanaah gitu ya. Alhamdulillah. Ini numpuk pertanyaan di chat Zoom tapi secara private ya. Tadi sebelum saya bacakan pertanyaan dari chat, ada yang melambaikan tangan. Apakah ini mau bertanya secara langsung ke saudara Sanjari ya? Iwan atau Ahmad ya? Halo Sanjari, oh Iwan ya. Silakan di unmute, boleh langsung boleh bertanya. Nama dan daerah asal. Silakan langsung. Nama Hikmi Sanjari dari Ciamis. Ciamis, ya kameranya menutup cuma ke bajunya Kang. Ya, siap. Harus berdua ya. Dilatin wajahnya biar kelihatan gantengnya. Sanjari dari Ciamis. Kang Sanjari, silakan. Masih sekolah atau gimana Kang ini Kang? Udah keluar. Udah keluar. Masih jomblo tapi? Masih. Masih jomblo. Silakan, pertanyaannya Kang. Silakan. Tadi nanya kalau chat sama wanita
Gak apa-apa, Tan. Kayaknya main-main sih. Main-main. Udah, gitu aja pertanyaannya. Udah gitu aja. Ya, terima kasih Kang Sanjari. Saya coba ulas ya. Saya coba terjemahkan. Itu udah jelas ya. Ya, gimana Kang Akur ketika kita hanya chat atau main-main gitu ya? Seperti apa? Ya, jadi di dalam chatting ya, baik nanti chatting WA atau DM Instagram atau SMS atau inbox itu ya, yang penting chatting. Gimana nih sikap pandangan dalam Islam? Jadi sebelum ke sana, saya ingin memberikan gambaran dulu bahwa di dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan itu, di dalam Islam itu diatur. Apa hukum antara interaksi laki dan perempuan? Hukum asalnya itu terpisah. Satu ya, hukum asal laki-laki dan perempuan itu terpisah. Tidak boleh menyatu. Maka di sana tidak boleh berikhtilat, tidak boleh berkholwat. Ikhtilat itu campur baur, berkholwat itu berdua-duaan. Nah, terkait dengan chatting itu masuk ke dalam hukum kholwat. Kholwat. Nah, hukum asalnya kholwat itu adalah ketika laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa disertai mahram, artinya berdua-duaan tanpa ada mahram dari keduanya, maka berjumpa secara fisik, maka itu masuk kategori kholwat, berdua-duaan. Laki-laki berjumpa dengan perempuan yang bukan mahram, itu kholwat, itu ya, berdua-duaan. Secara fisik, berjumpa secara langsung, itu kholwat, berdua-duaan. Itu tidak boleh, hukumnya haram, dosa. Dan pacaran sudah pasti kholwat. Gak ada istilah pacaran rame-rame kan itu. Gak ada, pasti berdua-duaan mereka itu. Atau kholwat. Maka kenapa pacaran itu haram? Karena di sana ada kholwat. Salah satu di antara dosa dari pacaran itu adalah kholwat. Terus lantas apa hukum chattingan? Saya nggak jumpa, Kang Akur saya nggak jumpa. Saya di Ciamis, si akhwatnya si perempuannya misalkan di Jakarta misalkan itu ada Tony tadi. Jadi si laki-lakinya di Ciamis, si perempuannya di Jakarta, nggak bertemu secara fisik, tapi cuma chattingan. Gimana hukumnya? Masih tetap kholwat. Jadi meskipun secara fisik tidak berjumpa, ya, secara fisik tidak berjumpa, tapi berinteraksi melalui chatting. Kenapa dihukumnya kholwat? Karena kholwat itu berinteraksi antara laki dan perempuan yang di sana tidak ada mahram. Sedangkan chatting adalah tempat ruang khusus yang disediakan di perangkat tertentu. Misalkan di handphone ada chatting WhatsApp. Handphone itu tempat khusus, benar nggak? Tempat khusus. Yang namanya tempat khusus artinya tidak boleh sembarangan orang masuk tanpa seizin. Maka hukum tempat khusus tidak bisa dihukumi hukum tempat khusus. Maka di tempat khusus itu tidak boleh ada laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa disertai mahram. Ruang chatting ada pada tempat khusus. Laki-laki dan perempuan chatting duaan di tempat khusus tanpa mahram, maka hukumnya kholwat meskipun tanpa ada berjumpa secara fisik gitu maksudnya. Maka tetap. Lantas gimana? Tuh kita nggak boleh chatting dengan akhwat. Boleh kita melakukan komunikasi, tapi seperlunya itu. Seperlunya saja, sebagaimana hajat kebutuhan yang diinginkan. Misalkan nanya kerjaan, nanya tugas. Kalau pertanyaannya sudah dijawab, selesai. Jangan ditambah-tambah. Misalkan besok ada tugas apa? Kemudian dijawab. Besok ada tugas matematika. Sudah terjawab pertanyaan, selesai, akhiri. Jangan dilanjutkan. Lagi apa? Sudah makan belum? Besok ngapain? Ikut yuk. Jangan itu, selalu jadi kemana-mana. Jadi boleh sebenarnya melakukan aktivitas komunikasi antar lawan jenis, tapi hanya sebatas kebutuhan atau hajat saja. Setelah selesai kebutuhan hajat terpenuhi sebagaimana yang diinginkan, maka selesai di sana. Ketika berlanjut, maka di sanalah akan masuk kemudian seton gitu ya, masuk ke celah ke sana, kemudian berkomunikasi, berinteraksi dengan berbagai macam, apalagi sampai tengah malam dan segala macam, itu akan berbahaya. Maka chatting dengan yang bukan mahram, chatting dengan akhwat yang bukan mahram, apalagi tadi main-main kan, buat apa main-main chattingan itu kalau nggak ada gunanya? Udah selesai aja main itu. Jadi jangan terbiasa semacam itu. Lakukan chatting seperlunya saja, sebagaimana kebutuhan saja. Kalau sudah selesai kebutuhan itu terpenuhi, maka selesai. Tidak boleh ada aktivitas yang lainnya kan itu. Karena di sana ada aktivitas kholwat. Kenapa aktivitas kholwat? Saya katakan tadi, handphone itu adalah tempat khusus. Kenapa tempat khusus? Tidak sembarangan orang bisa pakai handphone kita. Harus izin kita. Sebagaimana rumah itu tempat khusus. Tidak bisa sembarangan orang masuk tanpa seizin
yang punya rumah, maka rumah juga termasuk tempat khusus. Dihukumilah tempat khusus ini menjadi hukum-hukum khusus, bahwa di tempat khusus tidak boleh ada laki-laki dan perempuan yang bukan mahram disertai dengan mahram tanpa disertai mahram berdua-duaan, maka di sana terjadi khalwat. Dan yang ketiganya adalah pasti syaitan. Chattingan itu ada pada tempat khusus, yaitu handphone, maka dihukumi chattingan juga sebagai hukum tempat khusus, karena laki-laki dan perempuan buat interaksi dan tidak ada mahram di sana, maka aktivitas khalwat juga sama seperti itu. Wallahu alam. Ya, begitu kan, Kang Sanjari, jadi clear ya, tempat khusus harus ada mahramnya gitu ya. Ini ada berhubung waktu tinggal berapa menit lagi, 15 menit lagi ke jam 10 ya. Ini udah ada 2 pertanyaan lagi di link Zoom, di chat Zoom ya. Saya bacakan. Kak Akur, halo Kak Akur, masih kuat Kak Akur? Kuat. Kalau kuat lambaikan tangan ya. Kuat, lambaikan tangan ya. Ini ada 2 pertanyaan lagi nih. Saya bacakan ya. Dari ini kebanyakan lewat main belakang ya, tidak jantan lewat depan seperti Kang Sanjari tadi ya, luar biasa. Dari Kang Sani Sanjaya nih, Kang Akur. Bagaimana jika melampiaskan rasa cinta dalam diri kita dengan membuat sebuah syair-syair, puisi ataupun video. Jadi lewat karya Kang Akur nih. Jadi melampiaskannya lewat karya ataupun yang lainnya. Namun dengan bertemakan cinta, itu karena mengekspresikan cinta gitu ya. Jadi dia berkarya melalui syair, puisi dan lain sebagainya. Dan yang bisa membuat orang baper gitu ya. Terutama mereka-mereka yang sedang kasmaran. Itu bagaimana Pak Akur? Hukumnya gitulah ibaratnya. Silakan. Kalau saran saya pribadi kepada yang itu rasanya nggak boleh lah. Nggak perlu maksudnya. Nggak perlu semacam itu. Jadi saya katakan di awal bahwa naluri itu, perasaan cinta itu hanya bisa akan muncul ketika ada rangsangan dari luar. Ketika orang lain sedang berusaha untuk menjaganya, tiba-tiba kita membuat sesuatu yang bisa merangsang orang lain untuk memunculkan naluri ini, ya sama saja itu. Maka maksud mengalihkan perasaan cinta itu dengan hal yang lain itu kepada hal yang lebih bermanfaat, dalam hal lain manfaatnya mana ya, mengaji, tilawah Quran, kumpul dengan orang yang salih, tidak dengan yang semacam itu. Gitu. Nah, karena itu akan berefek gitu ya, apalagi tadi bisa menimbulkan kebaperan yang lain gitu kepada orang lain. Terlebih kepada individu dia yang menurut juga pasti akan mengalami kebaperan, sebagaimana karakter dari sifat dan karakter dari naluri itu, dia itu akan memunculkan kebaperan, kegalauan, kegelisahan pada orang tersebut karena tidak terpenuhi dengan pemenuhannya. Dia itu kan pasti galau, bimbang, maka dia itu alihkan kepada tulis syair, puisi yang baper-baper kan gitu. Jadi sebenarnya dia itu sedang memunculkan nalurinya dalam dirinya dia kepada itu. Sedangkan di awal saya sampaikan, ketika kita belum siap untuk menikah dan belum mempunyai pasangan yang halal atau sudah menikah, jangan coba-coba memunculkan naluri ini. Sekali lagi saya bilang, jangan coba-coba memunculkan naluri ini. Apalagi dengar lagu galau gitu ya. Itu. Ini sengaja kan itu dengar lagu-lagu cinta, lagu Raisa, butiran debu, segala macam kan itu. Terpuruk udah jadi muncul menghayal dan segala macam, maka sudah dipastikan ini dia itu kan terjebak. Maka maksud saya itu adalah alihkan kepada hal yang sesuai disampaikan oleh Rasul. Pertama berpuasa, setelah itu berpuasa ikuti kajian Islam berjamaah, kumpul dengan komunitas hijrah, perbanyak tilawah, menghafal Quran dan yang lain. Itu pasti tidak akan muncul kebaperan yang semacam itu. Itu ya. Itu Kang. Ya, terima kasih Kang Akur, jawabannya sudah jelas gitu ya. Jadi jangan membuka celah-celah gitu ya. Celah-celah yang dapat menimbulkan kebaperan dan benih-benih bucin gitu ya kalau bahasa anak zaman sekarang ya. Kang, ada pertanyaan terakhir Kang dari chat Zoom juga nih. Terakhir mungkin ya, karena berhubung waktu ya. Ambil panitia menilai siapa saja yang layak mendapatkan door prize yang sangat luar biasa itu. Ya. Pertanyaan terakhir Kang ini dari siapa ini ya? Tulisannya tulisan Korea gitu.
cinta itu kan butuh pembuktian nih Kang. Nah, berhubung sudah menjadi keumuman gitu ya. Kayak keumuman tuh bagi remaja sekarang yang hedonis, kapitalis mungkin ya. Membuktikan cinta tersebut dengan memanfaatkan momentum tanggal 14 Februari. Nah, sekarang ya hampir mirip besok. Tanpa berdasar pada sejarahnya. Jadi intinya memanfaatkan momentum 14 Februari itu untuk pembuktian cinta itu sendiri gitu. Nah, bagaimana pendapatnya Kang? Ya. Jadi kalau berbicara 14 Februari, saya suka menyebutnya ini hari rayanya para aktivis pacaran. Oh, hari raya ya. Hari raya para aktivis pacaran besok, apalagi malam ini. Maka ya tepat sebenarnya mengadakan kegiatan semacam ini pada malam 14. Tapi bukan berarti merayakan hari Valentine juga kita ngadain kegiatan ini. Gitu. Tapi kita ingin memberikan edukasi pemahaman bahwa bicara cinta itu bicara yang justru bisa memberikan keberkahan. Kalau cinta itu bisa mendatangkan dosa, kenapa kita tidak mewujudkan cinta itu bisa mendatangkan pahala bagi kita dan keberkahannya itu. Ketika orang lain menjadikan cinta itu sebagai ladang maksiat dan dosa bagi dirinya, kenapa kita tidak menjadikan cinta itu sebagai ladang keberkahan dan pahala bagi kita? Nah, maka kita pentingnya mengedukasi hal semacam itu. Terlebih ketika berbicara Valentine Day, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa 14 Februari sebagai hari rayanya para aktivis pacaran, karena mereka tidak tahu terkait dengan latar belakang kenapa sejarah semacam ini bisa terjadi dan dirayakan oleh kebanyakan remaja-remaja muslim. Maka tadi saya katakan bahwa sebenarnya ketika kita melihat kondisi yang seperti ini, fakta yang semacam ini, sebenarnya secara gak sadar juga menunjukkan bahwa panah atau senjata musuh-musuh Islam itu sudah berhasil sebenarnya. Sudah berhasil apa? Sudah berhasil merusak generasi Islam. Karena memang faktanya masih banyak di hadapan kita generasi-generasi Islam yang masih terjebak ke dalam aktivitas perayaan budaya-budaya yang tidak bersumber dari Islam. Maka tugas kita adalah sebenarnya memberikan edukasi dan pemahaman, menginstal pemahaman Islam kepada remaja-remaja Islam bahwa yang semacam-macam itu tidak pernah ada bersumber dari Islam. Karena kita ini Muslim, maka harus senantiasa bersandar kepada Islam yang hanya datang dari Islam saja. Dan ini tidak akan bisa dipahami kalau kita tidak menjadi pionir, menjadi orang yang kemudian action kepada mereka. Di sisi lain kita juga tidak bisa menyalahkan mereka. Karena di sisi lain juga kita belum maksimal dalam memberikan pemahaman kepada mereka. Maka bagaimana cara kita memaksimalkan upaya kita agar apa? Agar pemahaman-pemahaman yang jauh dari tuntunan Islam itu tadi, terkait dengan budaya-budaya tadi, lenyap dari budaya dan pergaulan generasi muda Islam hari ini. Apapun bentuknya, selama itu kemudian tidak bertentangan dengan Islam, dengan syariat Islam itu kita berikan edukasi terkait dengan hal ini. Jadi pengaktualisasian cinta, mengatasnamakan cinta melalui perayaan budaya yang tidak bersumber dari Islam, apalagi kalau kita nanti ada kajian khusus terkait dengan ada apa dengan Valentine Day, itu justru dari sisi historis perjalanan kenapa bisa munculnya Valentine Day itu sama sekali tidak dan bukan bersumber dari Islam. Kalau sesuatu yang tidak bersumber dan bukan dari Islam, mana mungkin itu kemudian harus dilakukan oleh umat Islam, itu kan secara logikanya. Dan tidak akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu sudah jelas bukan dari Islam, kenapa kita sebagai Muslim ikut-ikutan kemudian merayakannya kayak. Maka ini yang kemudian terjadi pada generasi muda Islam. Generasi membebek lebih pantas disematkan kepada generasi Islam hari ini, membebek ikut-ikutan tanpa tahu ilmunya. Mereka ikut-ikutan. Kenapa? Karena serangan berbagai macam yang kemudian diarahkan dari mulai teknologi, media sosial, televisi, mengkampanyekan semuanya. Coba sekarang kita masuk ke supermarket, tayangan televisi, tayangan internet, semuanya berbau yang semacam itu kan sekarang. Itu serangan mereka. Maka secara nggak sadar masuk ke dalam pemikiran generasi muda Islam mempengaruhi. Maka kita harus meng-counter attack, menyeimbangkan minimal agar kampanye mereka dan rangka menjauhkan generasi muda Islam dari Islamnya, kita serang untuk agar mereka sadar bahwa
kehidupan generasi Islam itu secara habitatnya itu harus bersumber dari Islam. Dan ini nggak mudah. Karena hal yang semacam ini sudah mengakar kuat dalam diri umat Islam. Ini tugas kita bersama sebenarnya. Ya, bisa kalau Kang Akur. Itu ada yang melambaikan tangan. Ya, ini ada yang melambaikan tangan. Tadinya sudah mau ditutup, tapi ada yang melambaikan tangan. Akan bertanya secara langsung mungkin ya. Ini siapa yang melambaikan tangan tadi? Ya, Kang Teddy Riyadi. Ya, silakan Kang, langsung. Mau bertanya Kang, cara menjadikan cinta itu sebagai ladang pahala atau kegiatan yang berhubungan dengan cinta yang bisa dijadikan ladang pahala lah gitulah. Apakah ada gitu atau tidak ada? Ya, udah Kang Teddy. Ya. Ya, langsung aja Kang Akur. Perlu diterjemahin nggak? Nggak usah ya. Apa terjemahannya? Terjemahannya versi saya. Mungkin kayak tadi apa namanya? Cinta ladang pahala kayak karena saya suka dia jadi semangat. Mungkin seperti itu atau gimana ya, Kang Teddy? Jadi kayak saya tuh belajar ke sekolah semangat gara-gara pengen ketemu dia gitu. Kang Teddy seperti itu bukan maknanya? Ya. Masih salah tangkap ya. Jadi gimana ya? Kalau kan cinta, apakah bisa gak sih cinta itu dijadikan kegiatan yang berpahala atau yang baik? Oh, ya, gitu ya, paham. Kamu ya, silakan Ya, kamu. Sangat bisa. Apa contohnya? Menumbuhkan cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala menumbuhkan keberkahan dan pahala bagi kita. Cinta kepada Rasulullah SAW itu menumbuhkan pahala dan kebaikan kepada kita. Bahkan cinta kepada para ulama, bahkan cinta, misalkan saya secara pribadi mencintai Kang Teddy karena Allah Subhanahu Wa Taala, itu sangat bisa. Saya mencintai Mas Tony Hidayat Sidik karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mencintai teman-teman yang ada di Zoom ini atau teman-teman yang menyimak di YouTube karena Allah Subhanahu. Itu salah satu upaya menjadikan cinta sebagai jembatan, sebagai pijakan untuk mendapatkan kebaikan atau pahala kepada Tuhan. Itu sangat bisa. Dan wujud kecintaan itu harus diaplikasikan. Misalkan cinta karena Allah dibuktikan bagaimana cinta karena Allah itu menjadikan diri kita meningkatkan ketakwaan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Nah itu cinta kepada Rasul, menjalankan sunnah-sunnahnya, cinta kepada ulama, mencintai ilmunya, hadir dalam majelis-majelis ilmunya, cinta kepada saudara sesama Muslim itu menjaga kehormatannya, saling berbagi, kan segala macam, memberikan senyuman terbaik, memberikan hal yang terbaik, itu bisa, sangat bisa. Dan ini yang tidak dipahami, hanya ya cinta jadinya malpraktek tadi, menjadi pijakan untuk melakukan maksiat dosa. Padahal begitu banyak dibanding cinta itu menjadi pijakan dosa, justru lebih banyak manfaatnya cinta itu dijadikan pijakan mendapatkan kebaikan, pahala dan keberkahan tadi. Apalagi yang utama tadi cinta kepada Allah SWT. Itu sudah sangat mewakili. Tinggal aktualisasinya saja wujudnya. Karena jangan sampai ngomong cinta karena Allah, tapi aktualisasinya belum terwujud. Gitu ya. Itu seperti itu. Jadi sangat banyak. Cinta karena Allah, cinta karena Rasul, cinta karena ulama, cinta dengan agama ini, cinta terhadap Al-Quran, cinta terhadap saudara selama Muslim itu sebagai bukti, sebagai contoh bahwa cinta bisa menjadi pijakan mendapatkan pahala dan keberkahan. Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Udah, aku ya sangat jelas sekali. Pertanyaannya juga sudah habis, alhamdulillah. Berhubung waktu juga tepat ya di jam saya pukul 22, alhamdulillah sesuai dengan time schedule ya, alhamdulillah. Mungkin singkat saja Kang Akur, mungkin ada closing statement dari Kang Akur terkait tema pada malam hari ini dan pesan untuk remaja-remaja Muslim pada umumnya. Singkat saja Kang Akur, silahkan, mungkin kurang dari 2 menit ya, Kang Akur, silahkan. Ya, baik. Pertama kita harus pahami bahwa cinta itu adalah fitrah dan itu memang Allah titipkan, anugerahkan kepada kita selaku
manusia. Karena cinta itu adalah fitrah, maka ditempatkan sebagaimana yang Allah inginkan sebagai penciptanya. Yang berikutnya, kalau kita dalam mendapatkan cinta dari makhluk itu sangat berupaya. Misalkan kita ingin mendapatkan cinta dari makhluk, dari manusia misalkan, maka kita akan berupaya semaksimal mungkin agar cinta itu kita dapatkan. Apapun kita lakukan untuk mendapatkan cinta dari makhluk, dari manusia. Kalau untuk kepada makhluk saja kita bisa melakukan apapun dalam mendapatkan cintanya, maka pertanyaannya adalah apa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalaupun saja kita, sekali lagi ya, kedengaran kan ya? Kedengaran? Oke. Oke. Kalau untuk mendapatkan cinta saja, untuk meraih cinta saja dari makhluk saja, maksudnya kalau kita, ya saya ini memilih diksi kalimat yang pas nih. Kalau untuk mendapatkan atau untuk meraih cinta dari makhluknya saja kita melakukan apapun untuk meraih cinta dari makhluk kita lakukan, pertanyaannya adalah lantas sudah sejauh mana upaya kita untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk makhluk saja sudah kita lakukan apapun, bisa kita lakukan apapun, lantas untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang sudah kita lakukan? Maka tempatkanlah cinta sebagaimana porsinya, sebanyak diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai fitrahnya, agar kita tidak terjebak ke dalam malpraktek cinta. Agar tidak terjebak, maka yuk sama-sama kita ngaji, pahami Islam dari akar sampai daun secara komprehensif, secara menyeluruh. Insya Allah kita adalah generasi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama berjuang, untuk sama-sama menegakkan Islam kembali di muka bumi. Insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan keterbatasan. Insya Allah di lain kesempatan kita akan jadwalkan kembali, berjumpa kembali. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan umur panjang yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir kepada Kang Afur yang telah mengeluarkan materi dan menjawab semua pertanyaan. Dan pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan terkait pemenang door prize ya. Tadi teman-teman operator di belakang sudah mengumumkan pemenangnya dan sudah japri ya. Saya sudah japri via chat Zoom yang saya japri. Cek komentar yang saya japri, langsung hubungi nomor tersebut. Ada di situ langsung japri ke nomor itu. Dan beserta nomor yang akan diisi pulsa tadi. Tadi saya di awal mengumumkan untuk 2 orang pemenang, tapi setelah diskusi alot barusan di belakang layar bersama teman-teman, ada lagi yang layak katanya. Sudah akhirnya 3 orang yang menang. Jadi insya Allah 3 orang menang masing-masing pulsa 50.000 sesuai operatornya masing-masing. Ya, insya Allah dikirim nanti adminnya akan. Kalau yang via Zoom udah saya japri, silakan hubung via chat ya, via chat Zoom-nya. Suaranya kecil, ah. Halo, cek, kedengeran? Halo, nggak kedengeran. Halo, cek, kedengeran ya? Jadi sudah Suaranya nggak kedengeran. Kedengeran nggak, Kang Afur? Bisa Ya, kedengeran? kedengaran saya. Oke di saya oke. Udah full ya. Oh, jadi yang pemenangnya untuk pulsa masing-masing 50.000 untuk 3 orang pemenang sudah saya chat via Zoom, sudah saya japri ya chatnya. Silakan japri balik ke nomor WA yang sudah saya cantumkan di chat tersebut. Nanti insya Allah secepatnya saya kirim, panitia kirim untuk hadiahnya. Alhamdulillah rangkaian demi rangkaian acara sudah kita jalani bersama. Alhamdulillah dengan segala kelancarannya. Kajian online pada awal bulan Rajab ini sudah terlaksana. Alhamdulillah. Dan untuk sekedar informasi untuk kedepannya insya Allah akan ada sejenis kajian online lanjutan yang bersifat kesinambungan atau continue gitu ya selama
12 pertemuan dalam arti 3 bulan ke depan ya. Insya Allah setiap weekend akan ada pertemuan yang nantinya akan ada sebuah apa namanya? Akan ada sebuah bukan garansi sih ya, akan sebuah ya kalau bisa disebut garansi lah ya untuk berkepribadian Islam gitu ya. Jadi intinya ada sekelas kelas Zoom meeting gitu ya, gratis, tetap gratis selama mingguan gitu ya, mingguan yang selama 12 pertemuan insya Allah secara rutin mingguan yang akan menawarkan kepribadian Muslim supaya tadi tidak hanya sekedar mafahim saja yang dapat kita terima, tapi mukoyas juga ya, mukoyas nanti berujung ke qanaah. Jadi ilmu yang sudah terinstal tadi akan otomatis jadi cerminan diri dan dipraktekkan dalam kepribadian dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu untuk sounding terkait acara selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Smart with Islam Rancaraya ini. Titipan dari panitia ternyata harus disebutkan katanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dengan acara yang tidak kalah menarik lagi. Semoga kita tidak bosan-bosannya dan tidak lelahnya untuk tetap mencari ilmu, tetap datang kepada tempat kajian-kajian ilmu. Dan tadi seperti yang disebutkan memang musuh-musuh Islam itu 24 jam memang berusaha keras untuk menyerang pemikiran-pemikiran Islam, dan kita juga harus tidak lelah-lelahnya juga untuk tetap mengkaji Islam. Akhirul kalam dari saya dan seluruh panitia yang bertugas. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Akur yang sudah menyempatkan waktunya dan ilmunya. Oh ya, katanya jangan duduk keluar bagi yang teman-teman yang masih standby. Akan ada sesi foto bersama untuk keperluan dokumentasi dan mudah-mudahan jadi saksi kita di akhirat gitu ya. Fotonya nanti sampai ke akhirat. Boleh di-unmute semuanya, boleh? Videonya dinyalakan mungkin. Videonya dinyalakan dan operator tolong dibantu di-unmute semua videonya. Dari teman-teman Tasikmalaya Hijrah, luar biasa masih standby sampai jam segini. Alhamdulillah teman-teman melaksanakan nonton bareng ya. Terima kasih, jazakallahu khairan teman-teman. Silakan suaranya di-unmute untuk kecuali untuk Ahwat ya. Ahwat tetap videonya di post. Kita akan foto bersama. Bagaimana panitia, siap? Halo panitia, siap ya? Kita siap untuk sesi foto bersama. Panitia siap ya? Hitungan ketiga. Layar pertama dulu ya. Layar pertama. 1, 2, 3. Takbir. Allahu Akbar. Layar pertama sudah. Layar kedua ya. Siap panitia. 1, 2, takbir. Allahu Akbar. Layar ketiga. Siap ya panitia. Untuk Ahwat, Wayahna ditutup. Takbir. 1, 2, 3. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah. Sebenarnya mudah-mudahan terdokumentasi ya. Mudah-mudahan jadi saksi di akhirat kelak yang memberatkan kita kepada timbangan kebaikan. Akhirul kalam dari saya yang bertugas dan semua panitia yang bertugas. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.